gue nungguin USG tuh gue nangis. Gue ditemeninnya sama adik perempuan gue sama Umi. Kita tuh bertiga cewek kemana-mana jadi waktu itu. Gue nangis karena gue ngelihat, gue nggak tahu itu bakal sangat terkiling, ngerti nggak lo? Gue ngelihat pasutri lain yang pada mau cek kandungan gitu kan, dianterin sama suaminya. Nah itu tuh gitu deh, ini bener menjual air mata janda lu ya. Sadar kau tak ada, sadar kau tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, finally. Alhamdulillah balik lagi sama Nabila di podcast Ijazah Mbak. Kali ini kembali hadir sosok yang sangat luar biasa. Luar biasanya tuh amazing, awesome, spectacular, incredible, awesome. Of course. Yang udah ketiga kali ya. Ketiga kali lo kesini, ketiga kali temanku, sahabatku ini kesini. Tapi sebelumnya kita ngomongin Palestina. Betul. Kali ini kita bakal, ya kan 2 kali sebelumnya ngobrolin Betul. Palestina kan, dua-duanya. Kali ini bakal ngobrolin soal hidupnya yang begitu mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Ambu Dian Cairunisa. Hi guys. Welcome back, girl. How are you, girl? Good. Good, alhamdulillah. Okay, Ambu teman aku di Vkom Unpad. Ya. Kita sama-sama di Vkom 2012. 12. Tapi Ambu itu biasa cewek-cewek cantik yang ada di PR tuh salah satunya Ambu. Kami. Ambu public relation sangat-sangat lihai. Sedangkan lo anak jurnal yang ke kampus nggak mandi karena repot begadang ngurusin tugas ya, Iya, sendal gitu. Okay, but this is not about me. Okay. Stop. Okay. This is about you. About you being pretty and awesome. Okay. Ambu itu salah satu temen. Ambu itu lo aktif di Smart. Ya. Smart 171. Terus aktif sebagai ibu. Masya Allah, ibu yang super luar biasa. Kenapa aku bilang sungguh luar biasa? Karena you're a single mom. Can I say Yes, that? yeah. Because you are a single mom. Ya, I am. She's a single mom, tapi punya anak yang sangat super duper mega duper smart, just like Ya Allah, just like Nabila. his mom. Aminin aja dah. Amin ya Allah, Kais tuh Bantu pinter banget. aminin ya guys. Amin ya Allah, bener. Kais tuh pinter banget. Kais sudah berapa tahun, Bu? 3. 3 tahun. Tahun depan masuk sekolah. Belum lah. Belum? Iya sih. Kemudahan. Enggak, paling gue nanti 5 tahun aja lah. Jadi SD-nya maksudnya 5 tahun kalau mau TKA. Jadi nanti SD 7 tahun aja. Karena kalau dia 6 tahun kemudian 6 tahun 2 bulan, 6 tahun 1 bulan udah masuk SD kayaknya. Oh, kecepatannya ya? Cepet kayak Dulu kita kecilan kayak deh. gitu gak sih? Tergantung Dulu gue lo. TK kelas usia 5 tahun. As I remember kelas 6 tuh udah SD. Lo Desember lahirnya ini. Iya Mei. sih. Oh iya, Kayak Kais kemudaan nih. gitu enggak sih? Oke, berarti 2 tahun lagi. Iya, Dua ya kita tahun. lihat nanti lah ya. Kita lihat nanti. Kais lucu banget, Kais sehat ya. Alhamdulillah. Kenapa nggak sehat. dibawa Kais ke sini? Biar main sama sepupu-sepupunya. sepupu-sepupu. Iya, quality time. Quality time. Meanwhile you quality time with me. Apa kabar, Nap? Alhamdulillah baik, Bu. I'm not actually bad. Sejak ada lo alhamdulillah jadi lebih baik. Gombal. Sebel banget. Ambu sehat ya? Alhamdulillah. Sehat benar. Ya kita mau ngomongin lo kan. Kita iya. Enggak lah. How's life, Nap? Jangan gitu. Kenapa mata lo bengkak? Ntar dimaluin nanti sama netizen. Isinya ketawa doang. Oh iya benar. Astagfirullah. Ambu ini seperti yang gue bilang tadi, Ambu ini adalah salah satu, maaf ya manggilnya Ambu karena beliau sejak punya anak dipanggil anaknya Ambu. Jadi gue nggak manggil dia Cai atau Didi lagi, biasa dipanggil Dian, biasa dipanggil Cai, tapi sekarang gue manggil dia Ambu because look at her. She look like an Ambu, right? You are the Ambu. Ibu-ibu ya. Umat ya, Masya Allah. Ambu tuh adalah salah satu teman yang paling cerdas, paling pintar yang pernah gue kenal. Amin. Tadi gue bilang sama dia, punya beberapa teman dekat kan di Vkom. Ada Konit itu salah satu teman yang sangat-sangat kreativitasnya kayak tanpa batas gitu. Nah orang ini adalah orang dengan analisis yang Enggak sih kata gue. Sumpah. Nih gue potong kalau misalnya lagi cerdas. jalan kemana gitu ya, terus ditanya apa hikmah yang kamu dapatkan hari ini, gue tuh kayak ngangong. no.
Kayak ya udah ngapain sih harus dianalisis, jalanin aja dulu, nikmati semua prosesnya. Tapi habis itu lo Sedikit dapet kan? analisis, ya belum tentu. Kayak gue dicoba diterbangkan oleh naf, gue jatuhkan diri sendiri. Nah, she's super smart. Enggak, dia yang smart. She's super smart. Oh, you are. Ambu itu yang runningin yang menjalankan sosial media smart ya, Bu. Please lah, itu Ya kan? maksudnya. Nah, jadi kalau ngerasa sosial media smart, ih keren banget nih, Enggak Masya sih. Allah bahasannya begitu mendalam. Enggak, dari dia, dari orang ini. Sekarang ini lagi Smart satu dipaksa. tujuan ya, smart satu tujuan. Amin ya Allah. Terus yang ada suara, ya kan lo kan sekarang banyak isi di voice over beritanya smart. Iya. Jangan kadang ada yang lain atau gimana, Bu? Biar cepet aja, biar kan kalau Oh, kadang oke, suka oke. revisi atau apa kan, biar cepet gue aja kali ya gitu. Soalnya berita kan cepet basinya. Iya benar. Jadi lo semua yang ngedit, lo yang nulis ya. Lo voice over lo juga. Ya, upload lo juga. Ngadminin semua. Lo juga ditemani kan. Ada Nandi ya. Ada aku Berdua tidak ya. sendiri. Masya Caption tuh Allah. khas banget nih, Nabila banget nih. Nah kalau captionnya beda berarti Nandi yang lagi upload. Oh gitu. Kan kerasa ya. Biasa. Gimana ya, Bu? Apa yang lagi sibuk apa, Bu, saat ini? Masih aja. Udah, yang sibuk yang tadi. Udah, lo gimana? Apa kabar? Gue sehat alhamdulillah. Kenapa mata bengkak? Abis mendengar sebuah cerita bahagia yang belum bisa untuk dibagikan di sini Oh katanya. gitu. Belum boleh, masih amni. Aduh, istighfar. Oke, anyway. Jadi kayak kesepil ya. Anyway, aduh gue takut nih bridgingnya, Bu. Maafkan aku ya, Bu. Seperti yang gue bilang tadi, Ambu tuh adalah single mom luar biasa. Yang pertama kali sudah ketika Kais pertama lahir sudah sendiri ya, Bu ya? Iya. Sendiri, sudah menjadi single. Iya. Saat ini kita bisa cerita dengan lucu-lucu ya, sambil Iya, ketawa. Pasti iya. tapi saat kejadian itu, it must be really hard. Iya. Obviously, of course. Yeah, definitely. Masa COVID, Betul. laki lo juga meninggal karena COVID. Karena COVID. Bisa dikatakan demikian, efek COVID ya. Efek COVID. Walaupun ketika wafatnya itu hasil PCR keluar nggak sudah negatif. ya. Oke. Jadi most likely tuh kayak Syekh Ali Jabir yang beliau tuh sakit tapi begitu udah sembuh, udah dinyatakan negatif, tapi malah semakin buruk kondisinya lalu wafat. Karena tubuhnya karena virusnya udah hinggap di suatu tempat gitu kan, kalau di kasus almarhum suami itu di paru. Oke. Jadi itu udah kayak ya udah parunya tuh udah ada kabut ya gitulah. Oke. Satu hal yang paling gue ngerasa gue tidak bisa membayangkan, obviously tidak terjadi pada gue, terjadi pada lo, but I love you so much. At that time, yang sangat-sangat gue bayangkan adalah gue juga pernah mengalami kematian di dalam hidupku. Betul. Gitu. Almarhum bapakku meninggal tapi di saat ya namanya grieving, namanya kematian, dukaan tuh ya pasti setiap orang punya Caranya ketika masa punya grievingnya masing-masing lah, punya Iya. momennya masing-masing. Tapi yang gue sangat-sangat tidak terbayangkan dari perempuan-perempuan yang seperti lo adalah, untuk case seperti lo adalah kejadian yang begitu cepat dan secara tiba-tiba. betul. Bapak gue almarhum sakitnya sudah menahun cancer kan, sudah lama gitu. Jadi ada proses kita ikhtiar pasti, tapi ada proses di mana kita Adaptasi ya? Betul, terhadap oh ya emang Ada akan kemungkinan ada kemungkinannya menuju ke sana Betul, gitu. betul. Apalagi melihat kesehatan yang tidak kunjung membaik gitu ya. Sedangkan lo kan tiba-tiba banget, Benar. cepat banget dengan kondisi COVID lagi, dimana sangat terbatas gitu. Lo bisa effort buat kesembuhannya juga saat itu. What happened actually back then? And how you cope with that? The whole thing. Oh my god, I'm so scared. I'm so scared and I'm cold. Katanya mau ketawa lu, katanya mau I cannot, Bu. dicobain ketawa. Nih ya, teman-teman ketika kejadian saat itu gue di Medan ya. Iya.
Ya COVID lah, nggak bisa kemana-mana lagi di Benar, lagi Medan. COVID. Nggak, rasanya tuh I wanna fly and be Thank here you. with you. Rasanya oh my god. Thank you dear. So I really appreciate that. I love them as a couple. Oh iya, lu satu-satunya orang yang pernah ketemu gue sama Irfan dibanding teman-teman gue yang lain. Koni, Trili itu belum pernah ketemu Irfan. Siapa lagi temen gue? Baru dia doang yang ketemu. I know he's a good guy because he loves Chelsea. Okay, because he supported Chelsea, and I know that Irfan is the right guy for her. Because Parameternya he's a Chelsea fan. rendah itu ya. Astagfirullah. Kaget banget. Astagfirullah. And I was so happy. Oh my god, you got a Chelsea fan as a husband? I was like, damn, you got a jackpot. Astagfirullah. Iya gitu, bener-bener. Jadi waktu itu lagi musim COVID, pertama kali banget itu kita tahu Kang Irfan gak baik-baik aja karena pulang kerja. Beliau pria yang baik ya, membantuku mengambilkan jemuran. Terus sambil masuk ke rumah sambil ngomong, ini kok ini nggak pakai pelembut ya, nggak pakai pewangi ya? Kok nggak wangi sih gitu? Oh, wangi kok gitu. Pakai kok, langsung sewot. Langsung panik ya. Langsung gue cuma wangi gitu. Hah, kok gak wangi? Hah kita sama-sama lirik melirik. Karena udah tahu waktu itu kan kalau salah satu ciri COVID itu anosmia, nggak bisa nyium bau-bauan gitu. Ya udah berarti abis itu, tapi dia ngerasa badannya baik-baik aja gitu. Jadi kita mikirnya oh ya udahlah mungkin ini COVID yang ciri-cirinya apa sih bahasanya? I don't know. Ciri-cirinya ringan gitu loh. Okay. Iya. Jadi ya udah kita tetap menjalani hari, tapi kemudian ada beberapa enggak. Tapi enggak WFH ya? Ke kantor ya, Bu? Enggak, tetap ke kantor WFO waktu itu. Ini 2020 bulan Desember. Oke. Nah, lupa deh September apa bulan apa ya? Awal tahun kan? Enggak, akhir tahun 2000. Ini masih 2020-nya. Oke, masih pertama kali awal terpapar. sakit, betul. Iya itu. Terus habis itu ada part di mana beliau ngerasa nggak enak badan, kayak sumeng, meriang, nggak nyaman lah badannya. Itu waktu, tapi nggak harus cuti sakit karena pas banget sama libur pilkada 9 Desember kalau nggak salah ya. Itu hari dimana emang libur lah semua. Jadi dia nggak harus izin. Terus ya gue treatment yang standar aja lah, kayak makannya yang benar. Takutnya kan pencernaan, jadi dikasih makanan yang lembut-lembut. Terus gue pijitin, gue gitu-gitu doang lah yang istri soleha. amin. Gitu-gitu doang. Terus dan merasa membaik, besokannya udah bisa masuk lagi. Jadi emang gak ada cuti yang kepake intinya gitu. Sakitnya tuh gitu doang gitu. Udah tuh selesai tuh, itu bulan Desember berlalu, masuk kita ke bulan Januari. Tanggal 3 Januari itu kita biasa kan setiap pekan ini ke rumah Birrul Walidain, ke rumahnya Kang Irfan, pekan depannya ke rumah gue, pekan depannya lagi gitulah, selang-seling. Irfan orang tua. Iya betul. Kita tinggal di Karawang gitu kan. Waktu itu ke tempat gue lagi ke Keranggan tuh awal-awal Januari. Itu gue inget banget, itu tuh 3 Januari itu kita sempat foto-foto di Jambore itu, inget gak lo? Yang pakai ya itulah. Terus balik dari situ, besokannya balik kantor tuh beliau ngerasa nggak nyaman badannya. Terus sama lah treatment dilakukan seperti bulan lalu ya, Desember tuh kan yang sakit pertama itu, tapi juga nggak membaik. Terus demamnya makin tinggi. Nah beliau ini orangnya ngerasa kayaknya semua laki-laki di dunia ini deh, gue lihat adik gue yang cowok, bapak gue juga kalau lagi sakit tuh ngerasanya nanti juga sembuh. Iya benar. Ya kan? Itu juga udah kita sepele kan? Kita ke klinik aja yuk gitu. Nanti juga sembuh gitu aja terus. Lama-lama gue kesel, gue pundung lah tuh. Sampai akhirnya kita bikin perjanjian kalau abis Jumatan juga belum ada kemajuan yang berarti. Udah minum obat-obat biasa gitu kan, yang obat yang biasa dikasih ke klinik lah, yang kita udah hafal kayak paracetamol gitu-gitu kan.
akhirnya habis Jumatan tetap belum membaik, masih tetap lumayan tinggi panasnya 40 derajat. Itu kan tinggi banget ya, enggak lumayan, itu emang tinggi gitu. banget. Kita ke klinik habis itu. Di klinik pun makanya nih ya teman-teman, kalau kalian ada sakit apapun, udah lebih dari, gue nggak tahu sih aturan kesehatannya berapa. Seminggu nggak Cuma sih? kalau ada orang di sekitar lo yang nyuruh ke klinik, udah lo Dengerin. berangkat aja gitu, dengerin, senengin hati orang di sekitar lo gitu. Terus karena kalau lo ke klinik lo nggak langsung ditindak yang kayak bisa ketahuan lo sakit apa kan, pasti lo ada SOP-nya pertama kali dikasih makanan, obat-obat yang standar. Kita pun ke klinik gitu, masih dikasih yang standar lah gitu. Kayak mungkin kita mikir ngapain sih ke klinik, penanganannya standar gitu. kayak Sanmol Walaupun kita juga. udah ngasih tahu, Sanmol lagi. Walaupun kita udah ngasih tahu ini sakitnya dari hari ini, udah sekian hari gitu, paling dapat antibiotik gitu-gitu kan. Udah nggak apa-apa, ke klinik aja, itu bentuk ikhtiar, jalanin gitu. Tuh langkah pertama, step ikhtiar lo menuju ikhtiar-ikhtiar lain kalau diperlukan gitu. Ya lo nggak akan ke lab, cek lab dan sebagainya kalau lo nggak ke klinik dulu pertama kali, dan semakin cepat dilakukan semakin baik gitu kan. Ya ini kita udah hari Jumat itu tuh masih juga diperlakukan kayak biasa aja gitu loh, kayak oh ini udah sekian hari ya, oke nanti Ini kita coba cek. 2021 kan, Januari Masih ya? 2000, oh iya, Itu 2021. Tapi masih diperlakukan seperti itu. Padahal di fase rame kan Soalnya COVID-nya. iya ya, nggak ngerti juga deh. Soalnya iya, dia juga ada nyuruh antigen. Waktu itu antigen doang Oke. kan mentoknya. Waktu itu PCR masih mahal banget boy, Oh, yang oke. sejutaan Iya, iya, sekian iya. gitulah. Ya terus habis itu detailing gini-gini tuh gue agak-agak lupa ya, It's tapi okay. kita Take your cobain time. aja ya. Beres ke klinik, dijalanin lah semua yang disuruh sama ini. Terus kayaknya nih apa ya, tipes, gejala tipes, kayak ini gejala tipes nih, kayak pencernaannya nih gitu kan. Kalau COVID itu kan emang dia 1000 aja ya, dia bisa datang dengan berbagai Gejala. kan, bisa bentukannya mual muntah, bisa bentukannya apa macam-macam lah, lemes, ada yang kayak gitu, beda-beda. Nah kalau di Kang Irfan tuh emang waktu itu pencernaannya jadi kurang bagus kan, rasanya nggak enak, mual dan sebagainya gitu. Terus Sabtu itu udah berganti hari. Sabtu itu kita dijemput sama kakak iparku sama ayah mertua, diajak di Bandung aja yuk istirahatnya gitu. Kalau Kang Irfan kan mikirnya nanti ngantor gitu ya, gitu-gitu. Cuma kan udahlah istirahat dulu aja gitu. Ya udah kita berangkat ke Bandung tuh hari Sabtu. Tapi kondisinya makin memburuk sampai ada fase mimisan juga. Itu kan artinya kurang cairan ya. Tapi orangnya ini masih juga kekeh nggak mau dibawa. Ya pokoknya gue inilah sebel part itu, kayak orang kok kalau lagi sakit ayolah gitu dibawa ke rumah sakit tuh nggak apa-apa kok gitu. Walaupun nanti habis itu gue efeknya nih, karena itu pas gue punya anak, gue tuh awal-awal punya anak tuh jadi dikit-dikit panik bawa ke rumah sakit tuh. Tapi gak apa-apa walaupun disuruh pulang lagi, enggak bu ini gak apa-apa kok gitu. Normal balik lagi ya udah, yang penting gue udah ikhtiar gitu. Itu efek salah satu efek kematian. Nah terus Minggu itu kan tadi Sabtu ya, kita udah nyampe Bandung, masih biasa aja gitu di rumah, masih yang penting apa kangen rumah kali kan, barangkali homesick gitu. Jadi ya udah kita di rumah beliau. Terus udah tuh Minggu juga masih gak kelihatan tanda-tanda yang membaik, kayak itu yang gue bilang, yang sempat malah ada muntah, terus ada kayak emang pencernaannya nolak makanan gitu kan. Terus ada fase mimisan juga. Udahlah takut kurang cairan, ayo kita bawa ke IGD Ini aja. ada antigen belum sih, Bu? Udah Ya, dan hasilnya negatif apa sih? ada apa sih dulu, antibody positif, antigen negatif gitu kalau nggak salah ingat gue. Terus pergilah kita akhirnya di Minggu malam, Senin dini hari itu ke UGD. Gue nggak diajak, bukan maksudnya karena gue lagi hamil, gue takut orang-orang tuh takut gue terpapar, jadi gue nggak dibolehin ikut gitu. Ya udah Senin subuh tuh gue baru kesana sendiri, atas inisiatif sendiri. Bodo amat gue kesana karena rumah sakitnya deket dari rumah, dari rumah beliau. Terus gue datang, ya dari rumah Cimahi, Avicenna dulu, emang nggak usah disebut kali ya. Ya udah sebut juga nggak apa-apa orang. Ya Avicenna, beliau diperlakukan COVID kuning, kondisinya tuh udah nggak terlalu, gue bacain kali ya. COVID kuning.
Kan dulu tuh kayak ada COVID tuh ada iya COVID kuning, oke, ada COVID merah grade-grade-nya gitu, ya? ada kayak gituannya. Oke. Di mana ya aku nyimpen ya? Ini masih di Januari kan, Bu? Iya masih di Januari, masih di tanggal Senin tuh berarti berapa? 11 atau 10 Januari ya? Oke. Anyway, di Desember itu couple ini sambil lo mencari couple ini tuh yang bikin gue sangat sedih dan ya begitulah. Couple ini tuh masih dengan sukacita memberikanku kado Jeko Donuts ketika aku berulang tahun ke 21. 21. Nah, 20 berapa ya lu tuh? 28 apa? 28 27, Bu. 27. Tua lu ya? Iya, gue tuh tahun ini 30, boy. Waktu itu mereka mengirimkanku Jeko Donat satu lusin. Insya Cuma Allah satu lusin diinget. sih. Ingat lah. Seneng banget. Nih. Terus sebelum itu tuh pernah video call berduaan, mereka lagi di kasur, emang gak ada otak. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Sutri gak ada otak bener. Gue jomblo, mereka video call berduaan sama gue di kasur, gembel gak tuh? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat kan lo? Enggak inget. Ingat gak lo berduaan lo sama Enggak, serius Irfan? enggak, sorry ya. Mana gue inget. Aduh, bener. Tidak menjaga perasaan jomblo ya. Langsung gue dikutuk. Amin. Nih, waktu masuk ke rumah sakit itu, ini 11 Januari dini hari. Nih, jam 00.06. Oke. Udah hari Senin ini berarti kan 11 Januari itu hasil darahnya trombositnya turun 117.000, gula darah 244, udah tinggi gula darahnya. Hasil ronsen ada bercak di paru kanan, hasil diagnosa dokter kategori suspek DB dan suspek COVID. Oke. Gitu kan. Mau lanjut di PCR, habis itu mau di PCR gitulah. Ya jadi pokoknya SOP yang kalau namanya udah dimasukin ke rumah sakit, udahlah bismillah kita serahkan ikhtiar selanjutnya kepada nakes di sana gitu ya. Kita percayakan gitu. Terus ya udah ternyata kondisinya makin buruk, jadi malah masuk ke ruang isolasi. Oke. Yang ya udah kita jadi makin panik, makin bingung. Hari itu hari Senin tadi kan. Ini hari Selasa malam, Selasa sore apa ya? Itu dikabarin kita harus cari rumah sakit lain yang punya ICU dan ventilator. Panik nggak lu digituin? Iya. Bah, panik banget. Gue waktu itu lagi mengandung. Berapa Jadi bulan, Bu? 5. Jadi kayak cari dulu kan kita cari. Sayangnya saat itu lagi gelombang pertama, coy. Jadi di mana-mana penuh. Pokoknya itu yang inget gak sih lo yang 2021 Januari itu kayak di mana-mana penuh, kalaupun ada waiting list. Jadi gimana ya? Susah. Orang-orang tuh juga pada nungguin kamar, UGD penuh, lapangan parkir dipakai buat tempat-tempat orang. Ya kayak gitulah kondisi gambaran zaman itu. Waktu itu gue kontak semua nakes yang gue kenal. Sampai bikin grup buat nakes yang gue kenal. Waktu itu ada Teh Sari ngebantuin. Terima kasih ya Teteh. Dokter Anita itu pada ngebantuin nyariin rumah sakit. Sama ternyata kondisinya di mana-mana tuh kayak gitu. Dan itu pening banget rasanya, Nap. Kayak pokoknya gue liat HP tiap hari karena koordinasinya di situ kan. Nyari rumah sakit ini. Inilah di mana jaringan lo tuh dikerahkan gitu. Di sini nih. Terus itu dari sisi temen-temen gue yang gue kenal di dunia perbandungan lah tuh. Ada juga kan ikhtiar di jalur saudara nih, kayak kakak-kakak ipar juga pada ngebantuin, pada nyari kenalan gitu. Sama kondisinya tuh waiting list, nggak ada kamar. Kalaupun ada ICU, dikabarin kan sebenarnya ada di Rotin Sulu ada ICU, tapi nggak ada ventilatornya. Sedangkan kita diminta cari yang ada ventilatornya gitu. Tapi jadi udahlah gitu kan. Udah ada satu backup nih ICU kamarnya doang, tapi nggak ada ventilatornya. Sambil kita cari terus-terusan tuh. Di momen itu gue sih ngerasanya udah sekarang ya kalau dipikir-pikir, insya Allah tuh gue udah berusaha semaksimal mungkin kok dengan kondisi kayak gitu. Kayak ya insya Allah udahlah gitu. Terus ya ada deadline-nya tuh. Nah karena jam 8 harus dipindahin gitu. Kalau jam 8 kita nggak pindahin, kalau gitu yang kita tag itu ibaratnya yang kita tag tuh Rotin Sulu ya. Kalau jam 8 kita nggak pindah, nggak rujuk ke sana, akan dikasih ke orang lain iniannya. Itu tuh udah ini banget lah, udah chaos banget. Jam 8 atau jam 7 ya, Nap?
atau jam 8 atau 18 gitu lah. Oke. Pokoknya gue lupa detailingnya, yang jelas sudah ada deadline-nya. Makin berkejaran lah kita dengan waktu. Gue nggak ada inget sama sekali kalau gue punya channel gue dengan orang nomor satunya Bandung. Karena for context gue pernah kerja di Umi Odet. Dan gue nggak inget itu, gue lupa. Itu bener-bener nunjukin kita tuh manusia. Banyak banget keterbatasannya coy. Bener-bener ampun. Kayak coba kalau gue inget dari awal gitu ya, kayak ya adalah pasti part-part what if gitu kan. Cuma emang udah jalannya begitu, yang bikin manusia lupa sama bikin manusia inget tuh siapa? Allah kan gitu. Jadi ya udah gitulah. Nah itu. Jelek banget. Cut ya, di-cut. Enggak lah. Ini yang bikin rating. Air mata janda. Gila. Janda. Ini gue jadiin judul ya. Janda. Ternyata satu jadi berlian. Please ya Allah. Ya Allah. Ya lanjut. Gitu. Gue diingetin Riri waktu itu. Riri tuh bilang, "Di kalau lagi kayak gini tuh gue lupa pokoknya bahasa dia halus, yang jelas intinya kalau gue kasarin tuh jadi ini tuh lagi kuat-kuatan channel gitu, ini tuh lagi kuat-kuatan link gitu." Tapi bahasanya nggak sekasar itu ya. Cuma gue jadi situ jadi mikir, ya juga ya gitu. Terus Riri bilang, "Coba ke Umi Odet" gitu. Ya juga, kenapa nggak dari awal gue kepikiran gitu. Barulah gue kontak Umi Odet itu tuh wait. Semua masih ada di sini. Ya, sembari Amo menunggu, kita kembali menceritakan soal ketika mereka video call di kasur itu ya. Itu gue inget banget dia pakai daster. Gue emang gak ada otak bener deh ini pas Sutri gue. Aku waktu itu lagi galau-galaunya kayaknya itu. Sekarang kan udah enggak ya, sekarang udah chill ya. Tapi masa-masa itu cukup agak speechless dengan kelakuan ibu ini gitu. Dia video call, emang waktu itu lagi video call. Awalnya dia doang, ternyata ada lakinya di sana. Ini udah dapat. Udah. 12 Januari jam 19.21 gue baru ngontak Umi Odet. Karena gue nggak inget kan, karena bener semepet itu Nap. Apa sih yang lo harapkan dari mau lo punya Indonesia juga kalau semepet itu, nyari kamar ada waktu, ada prosesnya, deadline jalan terus gitu kan. Ya udah, tapi yang ikhtiar ini udah dilakukan gitu kan. Dicari juga gitu. Ya udah, sambil udah menuju deadline, ya udah kita mau gak mau harus mindahin beliau ke Rotin Sulu kan. Karena kalau nggak mindahin nanti bakal dipakai sama orang lain, sedangkan saat itu kita belum punya backup apa-apa lagi yang selain Rotin Sulu gitu. Jadi ya udah, kita pindahkan beliau ke Rotin Sulu dengan ambulan yang sejak saat itu gue kalau dengar suara ambulan gue selalu doain siapapun yang di dalam ambulan itu. Amin ya Allah. Karena lagi ini kan, kita nggak tahu yang di dalam situ tuh lagi berjuang bagaimana gitu ya. Sebel. Ini kurang nih tisunya nih. Nandi, tisunya udah mau habis deh. Manja banget Nandi. Dek, di luar ada tisu kan Dek? Sebelum menjalani ya? Sebelum mengalami itu kan kita berempati sama orang yang di dalam ambulan tuh ya begitu doang ya. Setelah mengalaminya langsung tuh kan jadi tahu ya, wah gila ternyata ada cerita dari setiap perjalanan ngiung itu. Iya benar. Tuh, untuk orang-orang yang suka manfaatin sebagai buka jalan terus ikut di belakang gue. Gue sering kayak gitu, Bu. Maaf. Beda kan ya, orang yang udah ngalamin kematian tuh empatinya jadi beda. Ada aja gitu bedanya. Ya lanjut. Tuh gue baru nyadar, ini tuh kematian pertamaku ya. Kayak sebelumnya kan kalau yang wafat kakek, nenek, om, tante, biasa lah maksudnya tidak berimbas langsung padaku gitu kan. Ini kematian pertama sih buat aku. Lanjut, udah tuh pindah ke Rotin Sulu. Itu gue udah capek banget, posisi fisik udah terkuras karena pening abis koordinasi sama segala rupa, terus bolak-balik di rumah sakit gitu-gitulah. Jadi waktu itu dan cuma boleh ditungguin sama satu orang. Papa lah yang nungguin, papahnya almarhum gitu. Papa mertuaku waktu itu. Ini dia angelnya. Oh, kirain buat tisu. Lanjut. Terus ya udah, kami semua sisanya balik. Sambil mikir waktu itu besok tetap harus lanjutin cari rumah sakit yang proper, yang ada ICU-nya sama yang ada ventilatornya gitu. Bertahan sebentar lagi ya, kayak gitulah ibaratnya. Udah tuh
kita udah serahkan, udah kayak gue tuh mikirnya bisa lah gitu, bisa lah kita ikhtiarkan gitu. Udah tuh besokannya tuh subuh enggak gue nggak bisa tidur ya, susah banget buat tidur. Gue tuh nyempetin tidur ya karena gue inget aja gue lagi mengandung. Kalau gue nggak inget gue lagi mengandung, wah bodo amat ya, kita akan terus Kais, berusaha. nak, dengar cerita ibumu ini ya, nak. Baik banget ya gitulah. Sempet juga sholat, terus kayak kalau orang nanya ada nggak sih firasat nggak ada. Gue firasat nggak ada. Firasat at the moment itu nggak ada, karena waktu I'm not gonna ask about firasat sih. karena kalau ada tuh kan ada firasat ini firasat itu, ada selentingan tipis yang ketika gue tahajud doa terus masa sih Allah tega gitu, masa sih gue mau dibiarin jadi janda, nggak mungkin Allah setega itu, kayak gitu kan. Baru bentar doang juga nikahnya bisa, ini mah insya Allah bisa lah nih hidup gue, tinggal ikhtiar lebih aja gitu deh. Terus habis itu besokannya tuh subuh video call dari dalam ruangan ICU. Waktu kejadian itu mah gue nggak mikir panjang ya, gue mikirnya gue masih husnuzon 100% itu mah bisa video call, karena ya ditungguin sama papa. Nggak bisa harusnya setelah mengalami proses ini baru kemudian gue menyadari ya itu pas video call emang kondisinya udah gawat. Makanya kita akhirnya dibolehin video call supaya bisa menyapa, ngerti nggak lo? Gitu. Tapi waktu kejadian itu tuh gue nggak mikir ke situ, gue tuh mikirnya ya emang bisa video call karena ditungguin sama orang, sama papa di dalam gitu kan. Ternyata enggak, itu tuh emang special case, itu video call special case gitu lah. Bisa video Tapi call. Tapi at that time lo gak mikir kayak gitu? Enggak lah, gue mikir, kan gue husnuzon 100% coy. Gue kan dulu sebelum kematian tuh gue orang yang optimistis. Yes, positif. Kayak positif, So pokoknya cheerful. gue gak ada lah gue pikiran kayak gitu mah. Gue mikirnya ya ini juga bisa terlewati gitu, this too shall pass. Tinggal gue ikhtiar lebih lanjut aja gitu kan. Gitu, jadi ya udah lanjut, dikabarin gitu, ayo kita semuanya ke rumah sakit. Emang udah pagi juga kan, emang harus ke rumah Video sakit. call tuh masih bisa ngobrol. Nah itu udah susah, makanya gue bingung kok mama tuh nangis video callnya. Gue tuh bahkan sempat ngevideoin video call itu, asal lo tahu. Karena apa coba, gue mikirnya nanti bakal gue tunjukin ke Kang Irfan betapa lucunya dia waktu video call. Geblek banget ya, kayak gitulah, gitu deh. Go. Jelek banget. You are ugly, so you cannot do anything for that. Kayak gitu deh. Sehusuzon itu gue kayak bakal balik. Makanya gue lucu lucu tanda kutip ya, jangan lu kira lucu. Mama tuh nangis, terus Kang Irfannya juga, maksudnya gue biar ada dokumentasi. Gue foto video sebentar gitu. Video call juga, semua yang bisa di video call lah, maksudnya kayak kakak ada beberapa kakak ya Kang Irfan tuh, ada kakak satu lagi gitu. Jadi saat itu udah video call, terus udah tuh ya gitu deh, terus kita siap-siap berangkat ke Rotin Sulu. Posisinya tuh gue juga masih mikir kita mau mindahin beliau kok hari ini, mau nyari rumah sakit lanjut gitu, mau nyari rumah sakit lagi gitu. Di mobil itu gue ditelepon sama Umi Odet, dikabarin itu kurang lebih jam 5 lewat deh, belum pagi-pagi banget gitu kok, belum terang-terang banget. Dikasih tahu Dian ini ada apa ya namanya, Ventilator dan ICU. ada ICU, ada ventilator, ada orang yang udah nggak bisa bertahan, udah lewat. Jadi ini ruangan dan ventilatornya bisa dipakai gitulah intinya. Di rumah sakit X gitu udah disebutin. Langsung nanti diurus ya gitu. Iya Umi, ini aku lagi OTW ke Rotin Sulu gitu. Sampai kita di Rotin Sulu, gue nggak ke ICU, gue langsung ke tempat administratif buat mindahin orang itulah. Ada adminnya gitu kan, yang kayak susternya gitu lah. Pokoknya bapak-bapak tuh gue datengin, Pak saya mau mindahin pasien yang semalam masuk atas nama ini gitu. Gue langsung gitu ngegas lah. Udah dapat kamar kok, gue langsung kayak gitu, ada kamarnya di sini gitu. Terus dikasih tahu pasien tuh nggak bisa dipindahin kalau kondisinya lagi nggak stabil, karena mindahin itu kan perlu bawa alat-alat bantu juga kan ke dalam ambulan gitu. Itu yang gue nggak ngerti sebagai awam, gue pikir tuh bisa langsung pindah aja gitu.
nggak bisa, apalagi COVID udah terbaring gituan udah susah. Oh ya, semalam tuh sebelum masuk ICU, gue udah tanda tangan dulu, tanda tangan DNR, tau nggak lo? Nah itu, gue udah tanda tangan itu. Ya gimana, itu SOP-nya soalnya kan, mau nolak tanda tangan itu juga nggak bisa. Lanjut. Terus ini udah pagi nih, udah minta buat dipindahin. At the moment gue mikirnya ini bapak-bapaknya menyulitkan. Tapi sekarang setelah dipikirin, setelah kejadian itu berlalu dan gue pikirin, itu bapak itu udah tahu kondisinya Irfan udah nggak visible lagi buat dipindahin. Iya, makanya tadi udah di video call. Itu tuh udah penurunan kesadaran yang udah mereka melalui itu setiap hari kan. Dan mereka ngomong ke guenya tuh cuma bisa bilang pasien gak stabil, nggak mungkin bilang udah mau lewat, udah mau lewat, nggak mungkin bilang kayak gitu. Jadi cuma bisa bilang harus stabil dulu, mending ibu ke ICU dulu gini. Nggak mau, saya maunya pindahin sekarang, ini udah dapet kamarnya. Gue udah kayak gitu jadi ya nggak bisa, karena gue awam juga kan. Jadi ya gimana, gue pokoknya berusaha banget supaya sampai akhirnya udah deadlock. Gue tuh kekeh gue tuh sampai nelpon temen yang gue kenal yang salah satu kerja di Rutin Sulu itu, minta tolong dia untuk ngomong ke temennya ini gitu. Karena menurut gue ini orang menyulitkan gitu. Ini tolong lo nih, lo ngomong sama temen lo ini. In charge gitu ya? Enggak sih, temen gue ini perawat di sana. Sebelumnya tuh pernah kita komunikasi karena waktu ngirim bantuan smart rompi smart ke rumah. Apa sih? Bukan rompi itu loh yang kayak jas hujan. Ponco, APD. Nah itu gue bagian yang hazmat. Gue kontakannya sama beliau. Jadi masya Allah ya, ternyata sebelumnya kita pernah kontakan soal APD. Dan beliau tuh kerjanya di Rutin Sulu. Dan sekarang gue yang membutuhkan beliau gitu. Udah, jadi gue kontak lagi beliau, terus minta tolong beliau ngomong langsung. Gue kasih HP gue langsung, nih Pak ngomong. Selesai itu tuh bukannya bapaknya yang melunak, malah gue yang ke ICU aja dulu Bu, kata bapak-bapak yang gue kenal ini. Jadi ya berarti kan sebenarnya udah, kalau sekarang dipikir mah ya berarti emang tuh sebenarnya tuh udah mereka udah tahu kondisinya udah susah gitu. Jadi udah gue ke depan ICU, baru gue nyampe depan ICU gue dapat video call dari papa, terus dibilang lagi pakai ini kan oksigen gituan, diangkat, Pak ngapain dicopot, udah nggak ada. Di situ kayak gitu deh. Wow, gitulah. Ya udah, mau gimana, mau waktu itu mah kayak bercanda ya, kayak mimpi tuh bener. Kalau orang bilang kayak mimpi ya kayak mimpi gitu, tapi itu realitanya cuy. Gue bingung banget juga, nggak tahu gitu loh apa yang harus dilakukan, udah blank, udah nggak tahu lagi. Kayak gue ya udah bingung. Terus semua terjadi sangat cepat, pemakaman dan sebagainya, karena kita nggak bisa memandikan beliau sendiri tuh nggak bisa. Jadi gue tuh semuanya nakes ya. Lo bisa ini nggak? Lo bisa ngelihat jenazah bapak lo gitu nggak? Sama berarti gitu ya. Nggak bisa. I'm sorry. Sorry Nap. Biar berimbang. sorry. Ya gitu maksud gue. Gue nyampe malam. Udah. Oh shoot dude. Sorry. Ya gue juga nggak bisa, gue cuma bisa ngelihat dari kaca ICU. Jadi gue pakai APD masuk dalam kondisi bunting itu, ngeliatin beliau di hamil, kucing lo bunting. hamil. Ngeliatin beliau dimandikan, lalu kita gue sholatkan di situ sebentar. Habis itu di luar pun nanti disolatkan, dikebumikannya dengan cara pakai peti. Jadi kayak diperlakukan COVID. Waktu itu PCR belum keluar Itu kan lagi gila banget, udahlah harganya mahal. Sekarang kalau tahu harganya murah tuh kayak ya Allah, zaman dulu tuh orang jahat banget bisa sampai semahal itu ya. Cuma ya mungkin gue sih husnuzon itu emang karena hukum ekonomi aja, demand tinggi, supply-nya rendah, yang bisa ngecek labnya cuma sedikit, jadi emang harganya jutaan. Ya itu jahat. Ya hukum ekonomi kali ya gitu. Kali gue husnuzon gitu aja lah gitu. Cuma kalau ternyata ada permainan, jahat banget sih lo jahat banget sumpah. Ya anyway, itu ngantri kan, hasil lab itu tuh keluar. Jadi ketika beliau wafat tuh hasil PCR pun belum keluar gitu. Jadi diperlakukan COVID pakai peti gitu. Ya udah, gue ngeliat beliau dimandikan, dikafani, kayak orang tidur aja gitu. Mukanya tuh kayak orang tidur biasa gitu. Alhamdulillahnya tenang lah gitu, adem gitu mukanya. Gitu deh, terus di peti, ya udah, dimakamkan dan sebagainya.
Yang temen gue yang datang cuma Riri. Ya gue nggak, tapi saudara yang datang mah banyak. Pokoknya pas pemakaman tuh banyak yang datang. Cuma temen gue susah datang karena COVID dadakan, weekday, pokoknya bertubi-tubi lah. COVID juga kan siapa yang mau datang pemakaman COVID, nggak boleh juga kan. Itu aja kita beruntung bisa makamin sendiri di pemakaman keluarga beliau gitu kan. Kalau orang lain mah kan biasanya ada pemakaman khusus COVID-nya kan. Ini mah kita boleh gitu, alhamdulillah. Nggak tahu deh gimana ceritanya dan kenapa yang kita akhirnya boleh gitu deh. Ya udah, begitulah. Gitu dulu. Kalau lo gimana Nap ceritanya? Gue waktu itu lagi di Medan, and I couldn't stop crying. Gue nangis. Gue cerita sama Umi. Berkali-kali nanya sama Umi, what should I do Mom, what should I do gitu. Harus gimana, harus bilang apa sama Ambu gitu, harus sama bukan, Dian. maksud gue pas lo kejadian. Enggak lah, pada saat kejadian lo, gue cerita gue udah basi banget, udah 11 tahun yang lalu. Gak ada tau basi soal kematian. Terus gimana, aduh lucu banget lagi, gue nanya sama Umi, gimana sebagai senior janda. Janda berdaya, janda berdikari, hai Umi. Gue nanya, ibu sebagai senior janda, saya harus ngomong apa nih sama Dian gitu. Umi ngomong apa itu sama Dian. Terus kata Umi mah beda gitu ya, begitulah Umi bilang. Umi udah tua, Umi waktu ditinggal. Terus ya itu yang gue bilang tadi, udah sakit lama juga bapak gue gitu. Sedangkan Dian pasti saat ini sedang sangat shock. Sedang sangat shock lah gitu. Jadi I didn't say anything, right? Only one text. Gue suka kata-kata lo dibanding kata-kata orang lain yang sabar ya, kuat ya. Gue lebih suka kata-kata lo. Lo bilang apa waktu itu, ingat gak? I don't remember. Pokoknya kayak take your time gitulah. Lo mau ngambil waktu selama apapun itu ya ambillah gitu. Kayak, ya udah gitu, emang ini bukan sesuatu yang harus gimana emang harus dijalanin aja udah gitu. Ya udah gitu. Karena ada yang kuat ya, sabar ya gitu. Emang gue mah ya kalau gue mau bisa sabar, bisa gimana caranya, coba tolong ajarin sabar gitu kan. Pengennya kayak gitu kan, ngomong gimana gitu. Gitu deh. Tapi kehamilan lo baik-baik aja? Nah itu 5 bulan. Praktis gue jadi tidak tahu untuk apa kehamilan gue dilanjutkan. Karena kan ini biasalah perasaan orang ditinggal mati itu jadi nggak rasional lagi kan. Bahkan lo yang bapak lo udah sakit menahun gitu kan, kayak tetaplah pas ditinggal jadi ada lah yang rasa-rasa kayak gitu kan, kayak hilang, ada yang hilang gitu. Ini kan yang pengen hamil, yang bikin juga berdua, ini kenapa jadi gue yang lanjutin sendiri? Apa lo jokes lo sama emak lo, sama keluarga lo? Cuma nyimpan benih apa? Ya gue punya jokes itu internal, wah itu inside jokes, jangan lo bawa keluar. Itu lucu banget sih. Itu lucu banget. That's too dark for someone who doesn't know the context, but that's funny. Iya gitulah. Tapi baik-baik aja kan? Ya, kehamilan lo saat itu? Iya, habis itu kita jadi cek lah kan. Emang udah jadwalnya cek juga. Kalau di dunia pregnancy itu kalau 5 bulan tuh ada jadwal USG apa gitu, yang semua yang kayak tangannya dicek, tangan janinnya, kakinya, jari-jarinya gitu-gitu tuh pokoknya lebih lengkap dibanding USG sebelumnya. Jadi tuh kayak dicek lah gitu, dicek keseluruhan. Itu emang jadwalnya udah 5 bulan, tapi guenya aja yang belum ngecek dan keburu meninggal juga. Tapi sebelum wafat tuh Kang Irfan udah tahu janin itu laki-laki. Gitu. Waktu usia 4 bulan tuh udah kelihatan tuh kais menjulang, ada yang menjulang. Alhamdulillah, jadi udah tahu, beliau udah tahu gitu kalau insya Allah janinnya laki-laki, dan bener laki-laki gitu. Gitu deh. Jadi waktu itu udah gue balik ke rumah. Gue mau tanya bentar. Jadi Irfan diagnosanya hasilnya adalah negatif kan? Hasil PCR-nya? Iya. Negatif kan? Kan ketika dimakamkan kan belum ada hasil. Iya, belum. Jadi negatif kan? Tapi berarti side effect dari
COVID? Iya, jadi kayak Ada penyakit komorbid atau apa gitu, Irfan? nggak ada, beliau nggak ada komorbid, tapi ketika masuk UGD tadi gue kasih lihat kan yang gulanya tinggi Oh, itu, iya. beliau tuh nggak diabetes, tapi emang Nggak punya, pernah ada diagnosa diabetes. iya kali ya gitu Tapi kali ya. punya riwayat keluarga yang Betul, diabetes. punya riwayat keluarga diabetes gitu sih. Gitu aja sih paling. Oke, Ya udah. oke. Ya gitu deh. Terus apa lagi tadi? Ya udah gue balik ke rumah. Balik ke rumah. Ya udah gue menjalani isoman. Karena waktu itu sampai saat itu juga belum keluar hasil PCR. Jadi kita dianggapnya semua nih habis kontak. Kontak berat. Jadi ya udah kita menjalani isolasi mandiri di rumah dan sebagainya, dan seterusnya sampai setelah udah beres isoman, gue cek kandungan. Ya udah gitu. Nah, disinilah gue baru menyadari ternyata setelah kematian, kalau orang bilang hidup tuh berlanjut, orang dari luar ngeliatnya hidup berlanjut aja ya, tapi kita sebagai insider ternyata ada hal-hal yang dulu tuh sepele tapi sekarang jadi nggak bisa lagi kita lakukan kayak gitu. Waktu wafat itu yang berasa tuh, gue kan sholat zuhur di situ ya, selesai sholat zuhur tuh gak ada tangan yang gue salimin lagi gitu loh. Nah itu berasa gitu, tapi itu kan sesuatu yang rutinitas kan, jadi ya udahlah, bismillah, bisa lah gitu, oke lah, nggak ada tangan lagi. Terus habis itu kalau pokoknya jadi hal-hal sederhana yang gue lihat, kayak contohnya gini nih, pas ini aja ngelanjutin USG, gue nungguin USG tuh gue nangis, gue ditemeninnya sama adik perempuan gue sama Umi, kita tuh bertiga cewek kemana-mana. Jadi waktu itu gue nangis karena gue ngelihat, gue nggak tahu itu bakal sangat triggering, ngerti nggak lo? Gue ngelihat pasutri lain yang pada mau cek kandungan gitu kan, kayak dianterin sama suaminya. Nah itu tuh gitu deh, ini benar menjual air mata janda lo ya. Nah, gue mau adu nasib dikit ya. Iya, Gue boleh. kan sering masalah juga kan objin gue ya. Gue pernah datang ke objin sendirian juga ngelihat pasutri, terus gue dikira Single parent. iya. Mana lah, gue pernah juga ditanya lakinya, Bu, padahal gue sendirian, gue cuma emang cek. Ya kan gue pernah sakit itu ya, maaf ya, nggak penting ya. Nggak apa-apa. Gue juga dikira janda. Jadi sama pasien yang lain gue ditanya, mana suaminya. Thank you, Nandi. Ibu saya, Bu, saya nggak hamil. Saya pernah punya riwayat kista, jadi ini emang check up aja rutin. Aduh, ya that's sad sih. Gue it can comparable. It's not comparable of course, but anyway. Itu pertama kali gue, ternyata ada ranjau, jadi kayak ada ranjau gitu di kehidupan kita yang datangnya tuh nggak bisa, bener-bener nggak bisa diterka sebelumnya gitu loh. Gue nggak kepikiran otak gue tuh nggak nyampe kalau gue bakal ngelihat pasutri saya tuh, gue nggak nyampe. Jadi gue sejak saat itu gue ya kalau kita udah tahu itu triggering mah jangan sengaja lu datengin ya, ya kan, ya pinter-pinter lah jadi manusia gitu, udah tahu triggering jangan malah ke situ gitu. Jadi sejak saat itu gue check upnya di klinik aja, nggak di rumah sakit gede. Di klinik tuh walaupun gue ngeliat pasutri tapi sedikit banget pun gue bisa ngatur jadwal kan, kayak berusaha sebisa mungkin datangnya on time, jadi nggak ngantri, nggak ngelihat. Nah kayak gitulah, itu coping yang gue jalani supaya nggak. Iya, lo juga nggak mau terus diajakin kondangan. Nah itu Masanya kan. itu gue sempet, soalnya kondangan posisinya lagi hamil. Gue kira gue akan baik-baik aja, itu sumpah gue nggak tahu bakal kayak gitu, kayak bakal begitu tuh gue nggak tahu. Gue kondangan tetangga, terus ternyata gue anggap kan gue bisa lah, gue baik-baik aja, orang ya udah kan. Terus duduk udah akad dan sebagainya, gue inget momen gue, tapi ya udahlah gitu ya, itu nggak, ya udahlah gitu. Tapi yang bikin ada ya ternyata ada juga sih orang yang nanya ke gue, iya ada yang nanya gitulah. Nah itu tuh bikin sedih tak terbantahkan. Habis itu gue jadi nggak suka lagi deh ke kondangan, kayak iya emang belum bisa aja waktu itu, susah banget gue buat ke kondangan, tapi ya gimana ya. Jadi kayak gue hampir nggak pernah datang kondangan kecuali teman-teman yang deket banget gitu deh. Banyak deh, jadi ada tergiling yang kayak gitu yang gue nggak tahu sebelumnya bakal bisa kayak gitu. Ngeliat Yakult, lo tau nggak, ngeliat Yakult di Alfamart tuh gue bisa nangis, karena dulu kalau balik kantor suka dibawain Yakult kayak gitu loh, hal-hal yang kecil kayak gitu. Terus ngeliat waktu itu lagi musim rambutan,
ngeliat rambutan di pinggir jalan. Terus gue jadi inget momen sama Kang Irfan waktu itu kita janjian mau datang ke kebun rambutan. Adalah bukan kebun sih, adalah Abi punya pohon rambutan. Kita mau datang ke situ nanti insya Allah gitulah. Jadi gue ngeliat rambutan tuh gue sedih kayak gitu loh. Ada hal-hal yang sepele kayak gitu, jadi lah gitu deh. Tapi alhamdulillah here we are, I'm fine, I'm good, thank you ya Allah. Gitu. Udah selesai, yuk kita tutup. Gue sampai sekarang masih nyimpan kamera kado terakhir ulang tahun gue terakhir waktu doi masih ada. Yang Nikon itu ya. Padahal tuh udah nggak berfungsi. Asal gue masih bawa itu kemanapun. Waktu di Bintaro gue bawa. Ya gitu deh. That's like the last piece of him gitu. Kado. Karena gue ulang tahun selalu dikasih kado dari kecil. Selalu dibiasain gitu. Kan gue anak paling disayang ya. Mohon maaf ya adikku. Akui saja. Ya semua mengakui itu. Ya, tapi yang paling akhir tidak ada bersamanya. Kenapa sih ya kayak gitu ya? Iya ya, suka miris gitu ya. Iya, sedih. Dunia selucu itu ya ternyata. Gue paling deket sama bapak gue. So, what happened after that? Gimana lo akhirnya berusaha untuk bergerak? Kayak ini loh, kita kan sepakat kan sama ini, aku tidak mempromosikan film ini ya, tapi kita pernah waktu itu diskusi soal sebuah film soal kematian, grieving. Boleh nggak sih kita mention filmnya? Nggak usah. Gue sering-sering aja sih mention di sini, tapi adalah sebuah film Indonesia. It's a really good one. Ya, yeah, right? Yes. Ya, yeah. Lo sepakat ya, kita sama-sama suka sama film itu. Jadi ada satu scene di mana si grieving wife juga, dia juga ditinggal mati sama suaminya, tinggal meninggal. Dia bilang soal grieving itu kayak dunia tuh terus berjalan, hidup terus berjalan, berlanjut, tapi kitanya nggak mau. Padahal kita nggak mau ngapa-ngapain gitu. Dan gue sepakat sama hal itu. Gue sepakat di masa ketika itu ya kan, gue ada gue saat itu ngerasa gue jadi anak paling durhaka sedunia kan, gara-gara tragedi dodol itu. Ya gue anak kesayangan, gue dicintai banget sama bapak gue. Kayak hal-hal baik yang bapak gue lakukan ke keluarga tuh mostly kayak buat gue deh, gitu. Tapi gue ngerasa sangat durhaka lah saat itu setelah kejadian dodol. Kalau teman-teman pengen tahu kejadian dodol, nonton Titik Terendah bareng Konit waktu itu podcastnya. Jadi itu tuh gue bener-bener ngerasa nggak pengen ngapa-ngapain. Semua seolah-olah baik-baik aja, hidup terus berlanjut, tapi di internal gue sendiri sebenarnya enggak. I stop it. Dan ternyata benar kan, kuliah gue ternyata banyak yang nggak benar, nilai-nilai gue banyak yang nggak benar. Gue lebih mementingkan kegiatan-kegiatan menyenangkan, tidak menghadapi itu sama sekali, memendam itu semua, nggak pernah ngobrol bahkan sama Umi, sama adik gue, sama siapapun soal hal ini, bahwa itu adalah hal yang sangat-sangat menyesakkan dan harus diungkapkan. Betul, harus dikeluarin. Betul. Dan gue nggak pernah ngeluarin itu, memendam sendiri. Cerita dodol tuh nggak pernah gue ceritain sama siapapun hingga masalah skripsi kan, hingga skripsi terjadi. Ya kayak gitulah. Itu kita sepakat sama gue sepakat sama dialog itu. Kalau lo gimana? Sama lah, kayak kita maunya berhenti ya. Praktis kita ikut mati, Nap. Gak berlebihan itu dibilang kita ikut mati waktu itu. Ya udah gitu mati. Makanya kayak lahir lagi jadi orang yang baru kan, jadi sosok yang baru, jadi bawa pelajaran baru setelah kematian kan. Ya waktu itu tuh dunia berhenti. Mau protes gimana ya? Mau itu gimana ya? Gak bisa ya, hidup tetap jalan. Kitanya aja yang diem gitu kan. Mana waktu itu gue lagi hamil. Kalau gue gak hamil tuh mungkin lain cerita ya. Karena hamil tuh gue jadi gak bisa gitu mikirin diri gue sendiri doang. Gue tetap harus makan dan sebagainya kan. Gak nafsu banget makan kan. Kalau gue sih gak nafsu ya waktu itu ya. Cuma karena hamil gue laparan. Udah 5 bulan ke atas kan. Tuh kalau kata orang makan lagi enak-enaknya. Ya enak sih, cuma maksudnya udah gak mual gitu kan. Udah. Terus tapi kalau 9 bulan kan kayak gede banget, begah banget. Nah itu mual kagak, begah juga gak, biasa aja gitu. Jadi lagi enak-enaknya sebenarnya. Iya benar. Cuma kan lagi kayak gitu ya. Nah, kalau gak inget
anak mah ya gue ikutin dah tuh grieving ala-alaan yang males makan, menghindar bla bla bla, nggak bisa. Dan gue dalam pantauan banget di rumah kan, gue balik ke rumah orang tua waktu itu kan. Jadi sangat diperhatikan lah. Kayak gue nih, terus ini tuh sebenarnya salah satu keuntungan karena alhamdulillah supporting system gue oke. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Di sisi lain ini juga jadi apa ya? Gue tuh waktu itu ngerasa nggak leluasa untuk menangis karena setiap gue nangis semua orang ikut nangis. Kocak sih jadinya kan, kayak waktu gue dianterin cek kandungan sama Ina sama Umi itu mereka ikut nangis Di rumah sakit. jadi kita nangis bertiga. Kocak banget. Gitulah. Sorry for laughing. Gitu deh pokoknya. Jadi yang menyesakan buat gue tuh itu part berat menjalani kehidupan setelah kematian tuh, kayak mau bersedih waktu itu gue kayak nggak dikasih ruang buat bersedih, karena gue selalu ditemenin tidurnya karena mereka khawatir. Gue tahu, gue paham banget itu tanda sayang, mereka paham banget gue butuh itu. Cuma jadinya gue nangisnya tuh kayak Nggak lepas ya. jarang gue jadinya nangis. Tanya aja Umi sama Ina, karena setiap Justru gue lo nangis menahan itu. ya bolehlah dikatakan menahan, atau gue nangisnya tuh di momen-momen ketika orang udah tidur kayak gitu loh, kayak gitu deh. Karena gue tahu kalau gue nangis tuh gue bakal bikin sedih semua orang gitu deh. Lanjut. Does it make you feel better? What? Menangis? Yes, of course. Kalau perlu nangis lah gitu, nggak usah ditahan-tahan. Cuma kan gue nggak enaknya gue jadi bikin orang lain nangis gitu doang sih. Gue mikirin itu. Terus kayak ya udah, gimana mau lo nangis meraung-raung dia nggak bakal bisa balik, kenapa mau lo nangis kayak gimana, jadi ya sekarang kan urusan lo sama Allah sama orang-orang yang hidup. Nah itu sih, jadi gue mikirnya ke situ sih. Tapi kalau gue lagi perlu nangis ya gue nangis. Kita pernah ngobrolin ini. I don't know if you want to say it or if you want to talk about it or not, about all the what ifs. Gue, yaitu tragedi dodol itu adalah what if major terbesar yang pernah terjadi dalam hidup gue. Rasanya penyesalan yang ya Allah, please bisa gitu, please bisa lah masuk surga supaya bisa minta maaf sama dia soal hal itu gitu. Kan kita nggak boleh ya berandai-andai ya, Bu. Itu terjadi juga nggak sama lo? Feeling guilty, merasa, atau justru mengutuki takdir? Ya, mungkin. Menurut lo gimana? Iya kali. Iyalah jelas. Kita manusia coy, manusia biasa. Makanya gue mikir ya, kalau gue yang udah bertahun-tahun ngaji aja, gue tetap ngalamin fase marah sama Allah, sebel gitu. Kayak gue tuh nikah prosesnya baik-baik, gue nggak pacaran, gue ta'aruf itu yang bener, lo tahu sendiri kan, guru ngaji gue se-strict apa, bener nggak ada interaksi, ngobrol pun di grup yang isinya guru ngaji kami masing-masing gitu, kayak. Dan itu saat COVID kan jadi online, bukan? Online, gue tuh nazarnya waktu itu ya, waktu awal-awal ngulik-ngulik daftar pertanyaan yang banyak itu, kita via Zoom, online gitu. Jadi insya Allah soal interaksi tuh terjaga, aman banget. Kita tuh gue cuma ketemu beliau 2 kali sebelum akad, waktu beliau ke rumah gue dan waktu gue ke rumah beliau. Udah kan, kayak perasaan prosesnya tuh baik, maksudnya menurut gue ya, ini jadi sombong jatuhnya, jadi ngerasa prosesnya baik, jadi ngerasa tidak layak dibeginikan oleh Allah, padahal terserah Allah. Lo mau baik, lo mau soleh, lo mau enggak, ujiannya tetap ujian, semua manusia dapat, ya kan? Jadi waktu itu what if terbesar gue tuh, waktu itu kan gue marahnya sama Allah ya, kesel gitu dikasih takdir begini. Jadi bukan, ngerti gak sih, marah lah gitu, kesel gitu, sebel banget, kok lo jahat banget sih ya Allah gitu, kok lo jahat banget sama gue, padahal gue udah sehusnuzon itu sama Allah. Waktu berdoa tahajud pun gue tuh sampai nggak mungkin Allah setega itu, ternyata tega. Tapi gue yakin itu kan waktu itu ya, at the moment gue mikirnya tega, tapi kan sekarang gue tahu ya emang semua ini tuh
sepahit apapun yang kita laluin sekarang itu tuh proses kok, insya Allah. Ini pasti yang terbaik menurut Allah. Mau dibilang gimana pun juga, mau ya gimana ini yang terbaik menurut Allah. Lo tau nggak kisah yang raja yang kehilangan kelingkingnya? Gimana? Jadi tuh raja sama pasukannya berburu hari itu. Terus mereka masuk ke dalam hutan. Dia tuh nggak sengaja jatuh, terluka, kelingkingnya patah. Terus habis itu dia sebelah dengan musibah ini. Terus dia nanya ke penasehat kerajaan. Dia pulang, dia nanya ke penasehat kerajaan, menurut kamu gimana nih, kelingking saya patah, apa yang harus saya lakukan? Saya tuh gimana, saya sebel banget gitu. Terus kata penasehatnya, nggak usah sebel yang mulia, ini tuh udah yang terbaik, ini yang terbaik dari Allah, yang terbaik dari Tuhan gitu ya. Kurang ajar kamu bicara seperti itu, masukkan dia ke penjara, karena dia bicara sesuatu yang tidak disenangi oleh rajanya kan gitu. Terus dia bete lah, makin bete lah dia. Terus suatu hari lagi dia berburu lagi tuh, tapi dia masuk hutan terlalu dalam. Dia dan pasukannya masuk hutan terlalu dalam. Ternyata di dalam hutan itu ada kawanan, apa ya bahasanya, Baduy, maksudnya kawanan yang udah kawanan suku terbelakang ya, suku gitu. pedalaman gitu loh, yang mereka masih makan orang, kanibal. Oh my. Jadi orang-orang ini dibunuh-bunuhi, orang-orang asing ini, prajurit-prajurit ini dibunuh-bunuhin buat mereka makan. Tapi raja enggak. Kenapa? Karena enggak punya kelingking. Mereka hanya mau makan manusia yang sempurna fisiknya. Jadi dia dibiarin lolos. Dia baliklah ke istana, dia langsung ke penjara. Ternyata kamu benar. Ternyata ini yang terbaik buat saya. Kelingking saya hilang, kelingking saya putus, tapi nyawa saya selamat sekarang karena saya nggak punya kelingking gitu. Justru karena dia nggak punya kelingking. Terus kata penasehatnya apa? Penasehatnya bilang, ya berarti di penjara juga, walaupun saya kesel di penjara, ini juga yang terbaik buat saya. Kalau saya nggak di penjara, saya ikut kamu, saya mati gitu. Wah, gitu. Jadi Allah. apapun yang kita alamin sekarang tuh insya Allah ya Ada alasannya. iya, ada alasannya. Insya Allah yang terbaik buat kita kok. Allah sayang kok sama kita. Nggak mungkin Allah menzolimi hambanya gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Gak mungkin ya Bu. Ya itu all the what ifs. Nah iya benar, what if. Nggak mungkin lah insya Allah. Nah itu juga pertanyaan gue waktu masih di fase-fase gila itu. Kayak what if terbesar gue tuh, gimana ya kalau gue nggak ngaji? Karena gue ketemu Irfan jalur ngaji kan, jalur proposal, ta'aruf dan sebagainya. Kayaknya kalau nggak ngaji kan, ngaji itu jadi tanda kutip gimana ya, Nap? Jalur yang baik gitu ya. Maksud gue baik nggak apa-apa, tapi kalau nggak ngaji tuh kan gue jadi nggak usah Petnya lo bakal kayak gimana bakal beda gitu kan. ya? Gue jadi nggak harus, Mungkin tidak bertemu Irfan gitu. mungkin tidak bertemu Irfan, mungkin juga pekerjaan gue mungkin gue bakal lulus tepat, mungkin ya, mungkin doang bakal lulus tepat waktu. Mungkin gue bakal lebih ambisius mengejar akademik dan pekerjaan dan sebagainya. Mungkin gue bakal gitu loh, what if kayak gitu loh. Jadi Iya. I can picture you as that person. gue Iya, sebagai cewek-cewek cantik yang kerja di corporate gitu kan. Iya, I can picture it. gue ngaji bertahun-tahun aja gue masih kayak gitu, gue masih semarah itu ke Allah. Apa kabar kalau gue nggak dijagain sama ngaji-ngaji setiap pekan ini? Kayak gila kali, gue bisa bandel kali, gue bisa wallahu alam, apakah jadinya malah gue janda yang pirang bermabok-mabokan kan orang zulun. Kayak ya udah gitu, semua diuji sih coy. Betapa pentingnya menurut gue penjagaan teman-teman dan lingkungan yang baik itu, yang bisa ngingetin kita kalau Allah itu baik, ngingetin kita Allah nggak bakal menzolimi kita, teman-teman yang bakal ngecek kita setiap beberapa waktu sekali gitu, lo apa kabar gitu-gitu, terus peduli sama kita kayak gitu sih. Mahal banget sebenarnya nih, makanya gimana ya. Gitu deh. Salah satu what if terbesar gue, jadi iya salah satu what if terbesar gue itu, tapi gue sadar ngaji-ngaji ini Ketemu tuh. nggak lo jawabannya? Jawaban apa? Jawaban what if-nya lo itu? Ya kalau gue nggak ngaji, nanti gue menjalani hidup setelahnya gimana pas kalau misalnya nggak ngaji, nggak ketemu Irfan dan sebagainya, gue jadi nggak tahu lagi sih apakah gue akan ketemu Kais kayak gitu-gitu kan. Terus emang itu yang terbaik buat kita, Nap. Gak bisa, itu tuh kayak loop, gak bakal, emang harus di stop, gak bisa diikutin terus. Aduh maaf banget nih, tisunya jadi boros ya. Iya, kenapa harus dilempar ke situ sih? Gue nya nggak ngerti. Bingung, taruhnya di bawah harusnya. Kan lo bakal lebih gampang juga.
Oke. Dan are you done with that? Oh, kadang ada momen-momen dimana itu masih keluar Nap. Ternyata sampai bertahun-tahun pun gue rasa what if itu masih akan terus melekat sama kita. Apalagi kalau ada hal-hal buruk yang terjadi pada kita. Yes. Misalnya banyak sih, gue gak usah lah sebut-sebutin itu malah itu nggak bakal jadi hikmah juga buat teman-teman, ngerti nggak loh? Kayak kalau gue sebut kayak ya gue manusia biasa ya, itu masih terjadi, masih sangat terjadi what if kayak gitu. Itulah. Gue biasa kalau ada yang ngezolimi gue tuh Kan? gue ngerasa pasti bapak gue Iya betul. gembel. Persis iya, bener banget. Ih kan Bener banget. Aduh, gembel banget. Astagfirullah. Utamanya kalau hal-hal buruk terjadi sama kita, bener. It's okay. Itu sakit banget tau Bu. Iya bener. Sakit banget. Kayak karena kan kita udah jadi sosok yang berbeda banget ya Nap. Bener. It's okay. Shit. I don't like it. Oh my god. Kejadian tahun lalu tuh 2 tahun Oh, I lalu see. itu tuh gue ngerasa ada bapak gue mungkin dihajar kali sama bapak gue itu dia, dan gue nggak mungkin nggak cerita sama dia. Gue yakin gue bakal kasih tau dia. Bener. Aduh shit lu. Nah, waktu momen kematian itu gue nggak ngobrol sama orang-orang yang nggak pernah ngalamin kematian. Makanya gue pilih orang-orang yang pernah ngalamin kematian. Kayak lo, kayak Rizka ditinggal ayahnya juga. Riri ditinggal ayahnya, Nadia ditinggal ibunya. Karena gue tahu kalian, gue nggak ngomong sama Konit tentang masalah gue ini. Kayak gue rentingnya ke Riri, ke Rizka, ke lo, ke Nadia. Karena kalian udah pernah ngalamin kematian. Ini Shit. ya ngerti kan? Kayak kita tuh bertanya-tanya apa sih yang kita alamin itu wajar nggak sih? Gue tuh gila nggak sih gitu. Jadi kayak ternyata begitu proses menerima, proses berduka, grieving. Kalau gue tuh dulu nggak ngerti cara bersedih, Nap. Jadi gue marah jatuhnya. Kayak gue gimana cara sedih yang baik dan enak dan benar tuh gue nggak tahu. Jadi gue marah aja gitu, marah sama Allah, marah sama semuanya. BTL lah gitu, kesel. Grumpy girl. Hidup tuh bisa lebih mudah mungkin kalau Betul. masih ada gitu. Ya Allah, padahal belum tentu ya. Belum tentu. Terus gue ngerasa ya bapak gue juga bukan the best father, the best husband. Dengan diberi sakit segitu lama, pasti karena Allah juga sayang sama dia. Allah sayang sama orang-orang di sekitarnya yang menguji untuk menjadi seorang caregiver untuk beliau. Ya sih. Tapi ya suka sering kalau udah dizolimi aja. Iya benar. Awas gue bilangin sama bapak gue kan gue nggak bisa ngomong kayak gitu lagi ya. Oh shit. Ya Allah. Insya Allah udah pada enak di sana, Nap. Tinggal kita nih yang masih yang nggak bergumul. jelas ya. Iya. Yang bahkan kayak gini aja nyalahin Allah. Iya benar, persis. Ya Allah, maaf ya. Maaf ya Allah. Tapi ternyata itu natural, maksudnya itu proses ya, Nap. Emang kayak gitu kan. Kayak karena justru karena kita tahu betul, justru karena tauhid kita benar, kita nggak nyalahin siapa-siapa selain Allah. Kita tahu ini Allah yang bikin kan. Alhamdulillah tauhid kita masih lurus, Besti. Kita tahu yang menakdirkan ini Allah gitu. Shit. Mak gue lagi sakit lagi. Kalau ada lakinya kan lakinya yang ngejagain, bukan kita anaknya lah. Terus nggak mau ngejagain, mau kita ngejagain Umi. What if kayak gitu tuh emang akan terus ada nggak sih, Nap? Ya emang gimana cara, lama-lama kita jadi ini kan. Awal-awal dulu tuh setiap ada what if, gue ngenimpalin kan gini, what if di counter, gue nimpalin lagi counter dalam hati gue. Jadi gue nggak terima gitu sama counter hati nurani gitu kan. Kan mintalah fatwa pada hati nuranimu. Tapi hati gue tuh udahlah ngasih counter, tapi gue nimpalin lagi. Contohnya gini, kenapa ya gue dikasih takdir kayak gini kan, kayak miserable banget gitu ya gitu. Itu momen gue ngerasa kayak gitu kan.
kalau ini karena perasaan, gue tuh menjalani prosesnya baik-baik aja. Terus dengan cara yang ahsan gitu, gue dapet jodoh gak pakai pacaran gitu-gitulah, gak caranya baik gitu. Terus Allah sebel sama gue apa Allah tuh kenapa sih gitu. Terus hati nurani gue ngekanter, ya enggak, emang ini tuh ujian, emang datang ya datang aja, terserah Allah gitu. Malah kalau ujian makin berat kan suka ada tuh yang bilang ujian paling berat itu yang dihadapi oleh para rasul, berikutnya para nabi, berikutnya pada para sahabat, pokoknya yang nanti yang iman-imannya makin cupu ya, anak SD masa dikasih soal SMA gitu kan. Terus gue tuh jadi mikir, ya kalau gitu gue nggak mau lah jadi orang soleh, ngapain gue jadi orang soleh gitu kan, pede banget lu soleh. No, kalau mau ngasih ujian ke orang soleh, no Tekarin lebih soleh, no Konit lebih soleh, no Taimun lebih soleh, no Nabila lebih soleh. Itu dalam hati gue, gue perang kayak gitu sering banget. Terus lebih soleh. Ya misalnya kan, itu pokoknya counter yang ini semua dialog yang pernah gue alami dalam hati gitu. Terus mungkin karena lo banyak dosanya kalian, ya dosa jangan langsung, ya pokoknya SP1 dulu kali, jangan langsung di ulti, langsung dibikin mati kayak. Lagian banyak yang dosanya lebih parah dari gue, gitu kan? Itu kayak emang ada waktunya, saat itu tuh kita lagi nggak bisa digituin, kita tuh cuma pengen ranting, pengen elaborate semua perasaan kita, hati nurani kita udah ngomong sesuatu pun bakal kita timpalin balik gitu kan. Kayak emang bukan masanya buat jadi gimana ya, emang ada waktunya kok, insya Allah ada waktunya kita, tapi asal terus berikhtiar ya, catatannya itu asal terus berikhtiar gitu. Kayak kita berusaha terus, pegangan terus. Nah itu sih alhamdulillah, kayak kita masih ngaji, kita udah tahu gitu, sebelum musibah ini kita udah punya pegangan, kita udah tahu nilai-nilai, kita udah punya kebiasaan ngaji, kita udah punya kebiasaan sholat, ngejaga sholat, kita udah punya kebiasaan zikir di pagi petang, jadi bisa tetap lah, itu lumayan banget ngebantuin gitu, kayak jadi modal buat menjalani fase yang berat gitu. Suka bercanda juga sih sama Umi waktu kalau Kais misalnya lagi tantrum nih, kan gue tuh dalam perut, waktu Kais di dalam perut gue sering ngebacain kandungan doa sabar, karena gue tahu diri gue orangnya nggak sabar, gue pengen anak yang sabar. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana minal muslimin gitu kan. Ternyata gue yang lebih butuh doa sabar itu dibanding Kais, karena waktu Kang Irfan meninggal itu kayak gue butuh segala sabar yang ada di dunia, gue pinjam dulu deh bentar gitu kan. Terus kalau Kais lagi tantrum, mak gue suka bercanda, mana nih sobrun alena. Gue bilang udah aku pakai Mi. Ternyata aku lebih butuh doa itu. Hidup tuh nggak jalan sesuai mau kita, emang gitu caranya, emang gitu hidup tuh gitu. Emang hidup tuh bukan surga yang tempat dimana lo bisa dapetin apa yang lo mau. Makanya gue juga kesel lagi sama Allah waktu gue lahiran harus sesar. Itu kan mahal ya coy. Sesar yang dadakan soalnya. Gue tuh udah 40 week, udah HPL, tapi belum ada pembukaan, belum ada kontraksi, semua nol. Sedangkan kondisi janin udah nggak sejahtera, udah kotor lah ketubannya. Jadi dia udah khawatirnya dia udah makan feses sendiri gitulah. Jadi udah harus cepet dikeluarin. Gue minta natural, tungguin 1 minggu lagi pun nggak bisa, harus diinduksi. Induksi lah tuh gue pakai yang infus, pakai pil dulu dari malamnya, terus pakai infus sampai lama itu gue induksi, sakit banget. Kalau orang kontraksi biasa kan ada jedanya 30 menit dulu, intervalnya lama-lama merapat. Kalau ini dari awal gue karena induksi, gue langsung intervalnya rapet selama berjam-jam tuh kayak gitu. Iya. Nah itu tuh gue, padahal perasaan gue udah ikhtiar jalan kaki setiap hari, itu pun induksi gagal kan, kayak akhirnya gue SC. Jadi kayak kok udahlah gue jadi janda, SC, gue perasaan tuh gue udah dibanding teman-teman kan waktu itu lagi hamil bareng gitu ya, misalnya Nadia hamil bareng sama Hanifah, gue hamil bareng sama Muti. Nadia sama Hanifah ini
Hanifah malas jalan kaki, Nadia rajin jalan kaki. Yang SD malah Nadia. Ini gue Muti, perasaan gue tanya-tanya jarang nih jalan kaki. Gue rajin jalan kaki sama Umi gitu. Itu juga malas tau Nap, itu juga berat tau Nap, jalan kaki di wilayah rumah yang orang-orang tahu lo tuh janda yang ditinggal mati. Kayak setiap ngeliatin lo, apa kabar, gimana gitu-gitu kan gue jadi nangis lagi kalau jalan pagi. Pokoknya gue malas dah. Nah anyway, terus gue ikhtiar jalan kaki dan sebagainya. Terus tapi gue SD juga ujung-ujungnya kayak, Allah tuh maunya apa sih, sebel banget gue dikasih cobaan, abis cobaan kasih lagi gitu kan. Kayak ya makanya jangan sombong. Itu tuh kita tuh gimana ya, bukan karena ikhtiar kita dikasih nikmat hidup kan, bukan karena ikhtiar kita tadi, bukan karena kita soleh tadi kita dikasih nikmat hidup. Enggak, Allah tuh emang ngasih kepada yang Dia kehendaki aja gitu, udah gitu. Ujian pun begitu. Jadi ya namanya juga dunia emang. And it's not something random. Ada tujuannya. Emang juga dunia kan, tempatnya kita diuji emang. Kalau nanti istilahnya di surga gitu deh. Ya Allah. Bu, I wanna ask something. Ini gue rasa ini penting. Tadi lo cerita sama gue, lo ngerasa cukup senang dengan teksnya gue saat itu ketika Irfan gak ada. Terus teks gue cukup comforting buat lo. Padahal cuman kayak gitu doang. Kalau lo sebagai orang yang saat itu sedang grieving, lo yang hari ini, lo bisa ngasih tahu nggak buat teman-teman yang ingin jadi support system lo, support system orang-orang yang sedang berduka ini, ditinggal karena kematian gitu, kedukaan yang karena kematian ini, lo berekspektasi orang-orang di sekitar lo seperti apa sih sebenarnya? Ada nggak yang bisa lo bilang? Ekspektasi yang lo inginkan gitu? Biarin aja. Kayak kalau dia lagi butuh lo, dia bakal reach out. Kayak lo kasih tahu kalau gue tuh standby ya kalau lo mau cerita, gue tuh standby ya kalau lo mau ngomong, kalau lo mau sambat-sambat, kalau lo mau mencaci maki, kalau lo mau ngomong apa, gue dengerin sini gitu sih menurut gue. Cewek soalnya kan kita tuh seneng bercerita kan, bercerita tuh sama dengan menyelesaikan setengah masalah kita kan. Jadi ya gitulah, emang lagi perlu elaborasi rasa. Soalnya at the moment gue tuh banyak bingungnya Nap. Ini tuh gue wajar kayak ini tuh gue normal gak ya mengalami ini kayak gitu-gitulah, yang kayak ya gitulah, ngerti kan? Lo gitu gak sih waktu bapak lo wafat? Banyak bingungnya gak? Bingung banget. Bingung I was kan? so young. Ya, banyak yang lebih muda, I know. Tapi waktu itu gue kan langsung harus ngerantau ya, kuliah. Itu gue di masa UTS, Bu. UTS. Bukan UAS kita. Wow. UAS kita semester 2. Kita semester 2, gue UAS, gue semua UAS susulan. Karena itu di momen bapak gue meninggal. Gue balik Medan, cuman sepekan cuman gue di Medan, Bu. Enggak, cuma 6 hari kalau nggak salah, cuma 6 hari. Terus gue balik lagi ke Jatinangor, ke Bandung buat ujian. Nah di sepekan gue di Medan itu pekan ujian tuh. Setelah pekan ujian udah gue susulan. Ya udah itu nggak ngerti dah gue ujian itu gimana saat itu. Iyalah ya, lagi ngangong gitu kan. Itu nggak ngerti gue bisa terjalani semuanya. Nggak paham. Gue nggak kalau gue ingat gue nggak paham. Yang pasti I'm really good at pretending. Gue ingat kalau soal itu. Iya I barely cried. Ya gue ingat kita kan dulu sering nginep di asrama etos ya. Gue ingat momen itu, teman-teman gue berusaha untuk membersamai gue. Dan gue ingat saat itu gue nggak ada nangis. Begitu gue kesini, begitu gue kembali dari rumah kembali ke perantauan, gue ingat gue nggak ada nangis. Kuat sekali. Iya. Gue ngerasa gue really good at pretending at that time. Gue ingat masa-masa itu. Gue ingat teman-teman gue ada buat gue. But nggak butuh gak ya? Bukan, nggak ada. Gue nangis sama sekali. Gue ingat. Kayak nggak butuh teman. Iya, I was really good at pretending at that time. Ternyata itu adalah gunung api yang iya benar. harus diledakkan ternyata. Benar. Emang lagi nunggu untuk meledak. Betul. Ternyata terpendam hingga akhirnya semua berkeluaran. Ketika gue ke psikolog itu kan. Bagus sih lo ke psikolog. Bagus sih kalau orang-orang yang berduka yang berusaha bantu gue. Enggak, maksudnya kalau udah ngalamin kayak gitu ke psikolog aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mereka profesional. Iya. Gue ngerasa nyaman ke psikolog karena
bebas untuk ngobrol apa Betul, aja. karena orang asing gak sih? Orang asing. Ih bener banget. Dia nggak bakal bias. Ih bener menilai banget, gue. bener banget. Gue juga dulu ngerasanya, maksudnya sepanjang proses itu, gue kan gak banyak gimana ya mengelaborasi tuh, gak dengan nulis. Kan ada orang yang nulisnya tuh jadi Iya. healing, trauma healing kan. Gak dengan cerita ke orang-orang, maksudnya gue tuh cerita ke lo atau ke Riri atau kemana tuh Ya briefly lah. gak kayak gini lah. Ini kan mengelaborasi ya. Waktu itu gue bingung sendirian. Emang iya tuh ke cerita ke orang asing tuh mantep tuh. Mantap. Tinggal cari orang asing, semoga orang asingnya bener. Bener banget. Gue nggak pernah tahu ternyata itu masalah loh, Bu. Gue nggak pernah tahu ternyata si masalah dodol itu begitu spektakuler itu, sedalam itu ternyata masalah Setelah itu. dipancing sama Setelah psikolog, dipancing karena sama mereka psikolog. pihak netral kan. Yes. Gue sebenarnya benci banget sama awalnya di pertemuan lo ingat gak sih yang kita ke Ingat lah. iya kan? Nah setelah itu kan gue kan ke profesional beneran. Nah waktu yang di sama dia itu gue inget banget, gue ngerasa ih pasti ini nggak bener banget, benci banget gue karena gue nggak ngerasa dikasih jawaban semua pertanyaan. Emang. Iya kan, benci banget orang gue mau dikasih tahu caranya gimana Iya, nyelesain iya. skripsi, gue pengen dikasih tahu, gue nggak pengen ditanya. Jadi semua pertanyaan. Iya semua pertanyaan. Semua pertanyaan. Bener-bener. Jawaban itulah yang menjadi jawaban dari pertanyaan gue sendiri gitu. Iya iya. Kayak dia berusaha memanipulasi diri gue gitu kan. Kayak enggak, lo tuh tahu jawabannya gitu. Ini gue cuman bantu lo untuk Ngeluarin. Iya, gitu. iya. Tuh kayak gitu tuh. Gue benci banget awalnya kayak gitu. Nah, tapi gue enggak inget apa pertanyaan dia yang ngebuat tiba-tiba gue cerita soal bapak gue. Lupa lah gue. Pokoknya tiba-tiba cerita soal bapak gue terus abis hancur gue. Nggak tahu, dan I never talk about it. Karena selama ini dipendem dan lo nggak tahu kalau itu masalah. Karena nggak pernah kita elaborasiin kan, nggak Yes. pernah kita jembrengin, deskripsikan. Karena kita juga bingung sama diri kita sendiri gitu kan. Baru itu ada momennya. So thank you Ambu for Anytime. dragging me from my kosan to psikologi Unpad. Terima kasih juga ya udah nggak inget siapa nama teteh-tetehnya. Terima kasih ya teman-teman Fapsi yang Iya. udah memberikan layanan psikologi gratis. Gratis, sedap. Mantap. Masih ada nggak buat alumni? Emang kita S2 Bu? Nah, yuk. S2 demi bisa ke psikolog gratis, gembel. So, are you alright right now? Ya, insya How are you Allah. feeling? How are you feeling right now? Quite good lah. Quite udah good, udah bisa menjalani hidup lagi gitu kan, alhamdulillah. Gue tuh semangat hidup lagi pas lahirin Kais tahu. Karena gue jadi iya ya ada karena sebelumnya tuh pengennya ikut mati. Sumpah lo relate gak sih? Enggak ya? Gue Karena lo udah ada adaptasinya, Nap. Bapak lo sakit, terus sorry gue ngomong gini tapi kita adu nasib gak ya? Misalnya it's okay. kalau Nah, gue nggak- orang tua di fase itu nggak pengen mati gue. enggak ya? Enggak. Kalau mungkin karena adaptasi itu sih. Kayak kalau kehilangan orang tua itu kan ya orang tua emang suatu saat nanti akan meninggal. Kita tuh tahu, Yes. kita tuh punya kesadaran Yes, itu yes, ya. yes. Kalau suami itu kan gue udah merancang hidup Masa bersama depan dia. sama dia. Ada visi, ada misi, ada rencana nanti mau kemana. Lo tahu nggak waktu Mau liburan kan kalian? iya ih. Itu tuh pekan dimana Sabtunya kita mau liburan, Rabunya dia wafat. Kayak ya Allah, emang hidup tuh selucu itu ya. Gitu coy. Kayak nah jadi itulah. Jadi kayak ngapain lagi gue hidup ya? Orang ya ngapain dulu, bahkan gue sempet mikirnya ngapain lagi gue hamil ya, orang udah nggak ada lagi gitu loh orang yang bikinnya. Iya ngerti kan? Itu kan pengen berdua kan. Waktu itu yang pengen punya anak siapa? Berdua, bukan cuma satu. Ya gitulah. Jadi setelah melahirkan jadi oh iya ada lagi nih yang harus kita kerjain gitu. Ayo fokus dulu yuk bisa yuk gitu, sambil tertati-tati, sambil pelan-pelan dicoba. Terus gue jadi masuk gua sih, emang ada fase masuk gua. Iya. Lama banget gue susah buka WA, males banget pokoknya. Kayak orang depres gimana sih? Gue nggak tahu itu di fase itu namanya depres atau bukan. Pokoknya males bangun, males menjalani hari, males buka HP, males gitu-gitulah. Gitu deh. I remember that phase. Terus gue pernah, gue juga nggak tahu juga kalau ternyata bisa triggering ternyata ketika misalnya ngelihat oh ya gue jadi punya hasad waktu itu at the moment. Gue nggak tahu deh, Nap, gue jadi takut berdoa.
bener-bener. Gue sampai nanya ke Ustadz Salim Afila via email. Mantep banget lo nanya Ustadz Salim dibalas kagak? Ya enggak lah. Wah Ustadz Salim, tolong balas pertanyaan saya. Nanya sama Ustadz Salim. Masih Nanya ada apa? nggak ya? Nanya sama Ustadz Salim. Aduh Ustadz Salim harus kita minta klarifikasi nih. Datanglah Ustadz ketemani Ustadz. Seriusan lo nggak email Ustadz Salim? Wah, Oh IG-nya kali ya? mending sih IG daripada gue atau- email ke Frank Lampard coba. Aduh Ustadz Salim IG-nya hilang ya? Iya coy, yang ke band, yang lama kan? Ya pokoknya gue tuh Iya. udah nanya dah ke beberapa orang. Yang pas Yang- abis 7 Oktober original account-nya Iya, dulu hilang. iya IG-nya hilang ya. Gitu deh. Jadi lo nge-DM dia. Iya kayak gue kayak orang gila gitu loh, Nap. Yang gue tuh nggak tahu apa yang gue rasain, nggak tahu juga mau cerita ke siapa karena orang-orang misalnya ke guru ngaji gue nggak pernah ditinggal mati yang gimana ngerti gak sih? Guru ngaji gue bukan janda yang ditinggal mati, apalagi baru 7 bulan nikahnya gitu. Gue tuh nggak ngerasa. Gue kalau mau nanya ke Aminah, Siti Aminah ibunya Nabi paling kan. Mirip tuh kan, lagi ngandung Iya. terus meninggal, udah nggak ada orang di dunia. Nanya ke siapa gue bingung ya, gue nanya aja kadang kayak bingung sendiri kayak orang gila gitu loh. Nap kayak ini tuh saya kenapa gitu, kok saya jadi takut berdoa sama Allah. Kenapa gue takut berdoa sama Allah? Karena gue jadi takut kalau nggak detailin doa. Kayak Irfan tuh adalah jawaban dari doa-doa gue, Oke. bahkan Kayak hal-hal semua kriteria sesepele. yang lo inginkan tuh ada di Iya dia gitu ya. iya hal-hal sesepele, pakai kacamata, pakai jam di tangan kanan, spesifik ya, gue minta di tangan kanan bukan di kiri. Allah kabulkan. Tapi nyawanya, maksudnya usianya Nggak sebentar, panjang cuma ya. 7 bulan pernikahan kita. Udah habis itu udah selesai cerai mati kan. Udah bukan suami istri lagi gitu. Kayak kok dikabulin tapi begini. Gue jadi takut berdoa, gue jadi takut salah berdoa gitu. Banyak deh fase-fase itu. Gue jadi punya hasad. Kayak misalnya gak sengaja waktu itu buka status orang, gue jadi nggak, oh ternyata ini bisa triggering ngeliatin nikmatnya orang lain yang masih lengkap, ada anak, ada suami gitu kan, Iya. masih komplit. Terus kayak wow ternyata gitulah. Karena gue kehilangan masa depan kan, kasarnya tuh gue kehilangan masa depan gitu ya. Walaupun gue orang-orang ngomong ya gue bisa nikah lagi kok, nanti ada masa depan baru lagi ya, cuma at the moment kan gue mana kepikiran nikah lagi kan. Kayak ya gitulah, At ngerti the kan. moment ya lo pengennya nggak pengen balik lagi laki lo. Iya pengennya, atau gue ikut mati deh, gue ikut mati aja udah, mau ngapain lagi hidup, gue tanya. Udah nggak ada, ya kan, udah rancangan masa depan semua itu mau diapain lagi gitu, udah lah gitu, ayo gue mati aja gitu deh. Emang sih gue ngerasa ada jenis kematian yang malah melegakan, waktu kayak case almarhumah tante kita kan, tante kita berdua tuh sama-sama sakit karena jadi ketika beliau wafat, karena kita udah ngelihat beliau tersiksa di dunia ya, kayak ya alhamdulillah gitu, kayak ya udah selesai, udah nggak sakit lagi tante gitu. Tapi kalau Irfan beda kasusnya kan, Irfan tuh nggak ada sakit, sehat, bugar. Kita ada rencana mau liburan di weekend itu Mau gitu. liburan kemana sih? Aduh lupa namanya. Oh Mas Seniman, tau nggak lo? Di Lembang. Lembang. Sana yuk. Mau nggak lo? Nah ini juga hal triggering baru. Gue nggak yakin gue jadi bisa ke tempat-tempat yang Yang lo mimpikan. Tapi lo bisa ke Ramen Bajuri sama gue waktu itu. iya itu gue juga nggak nyangka. Tapi kan itu lo nggak tau gue struggling banget di situ. I'm sorry ya Ambu. It's okay kan Ya emang. kan Ramen Bajuri our thing juga. Iya penting juga. Kan gue ngajak Kang Irfan karena itu. Our thing. Karena itu iya kan itu elemen gue, Ramen Bajuri. Yes, we love Ramen Bajuri. Gitu deh, ya gitulah. Jadi waktu itu lo not really okay waktu gue ajakin ke Ramen Bajuri. Ya makan ya I'm sorry, makan. Bu. Cuma tapi gue dari awal udah punya. Nah ini bedanya ya, orang yang tahu dirinya nggak baik-baik aja tuh jadi tahu kan ini hal triggering. Gue datang sana untuk mencoba menghadapi, mau kalibrasi apakah aku udah bisa diajak. oke. Iya ternyata bisa dijalanin. Walaupun waktu itu gue sadar gue nggak bisa kayak gitu-gitu tuh. Belum lama ini juga pernah kok ada momen kayak gitu. Gue lagi nyari-nyari apa gitu di Karawang. Terus gue ngeliatin emang lagi perlu nyari itu di Karawang. Terus di Maps Karawang. Terus gue ngeliat ada Alfamart yang dulu sering gue datengin nih gitu kan. Terus gue iseng lah lihat Google Street-nya. Terus gue ya nangis lah gue di situ. Ternyata ya ini kan sepanjang hidup ya Nap. Dan ini nggak bisa kalau nggak dihadepin. Jadi ya Bismillah kita coba. Kalau nangis, kalau ternyata kita belum kuat, nanti kita coba lagi. Kalau kita coba lagi ternyata Ramen Bajuri udah bisa. Udah beberapa kali gue ke Ramen Bajuri. Ya orang Ramen Bajuri lebih lama sama kalian kan dibanding sama Kang Irfan gitu. Ya gitulah itu proses. Insya Allah
suatu hari nanti bisa. Lo ada nggak hal-hal triggering kayak gitu waktu Banyak. ayah? Sampai hari ini emang seumur hidup. Ya kan? Seumur hidup banyak banget Bu nonton Iya. MotoGP. Sampai hari ini gue nggak nonton MotoGP lagi. Itu our thing. Gue dan bapak gue. Bukan nonton Chelsea ya ternyata. Enggak. Chelsea it's my thing. They don't love Chelsea. Itu sampai hari ini gue belum nyoba lagi. Nonton MotoGP lagi. Dulu nonton MotoGP. Dan di pekan terakhir beliau wafat, itu kita masih ngobrolin soal gembel. Sorry. Nggak apa-apa, Nap. Kita masih ngobrolin soal Rossi masih bisa kan ini? Nggak bisa udah. Maksudnya masih bisa juara lagi kan, champion lagi kan tahun ini gitu. Bisa kali ya? Gitu-gitu. Ternyata nggak sampai doi wafat, sampai hari ini pun sampai Rossi pensiun masih bisa. Dia nggak ada champion lagi dia. Nggak ada lagi. Nggak juara lagi dia. Ya itu tuh di pekan terakhir tuh kita ngobrolin MotoGP. Makanya sampai hari ini gue nggak. Dan ada heboh Mandalika tuh. Waktu heboh Mandalika pertama kali tuh, hancur banget gue. Habis banget di pekan itu gue. Mati. Rasanya pengen hilang gitu loh, Bu. Kan itu sesuatu yang nggak bisa gue hindari ya. Betul. Informasi soal Mandalika tuh begitu luar biasa. Betul. Itu promosi luar biasa banget. Ngisi SPBU ada banner Mandalika. Astagfirullah, kalau bapak gue masih hidup kita. Iya kan, hal-hal sederhana yang sorry. Hal sederhana yang kita lihat, gue ngelihat Mandalika gue biasa aja, ternyata bisa jadi triggering banget buat orang yang udah ditinggal mati. Emang ya benar. It's okay. Setiap gue ke SPBU gembel banget gue. Astagfirullah, gue ngisi bensin sambil cirambai. Iya. Ya untung gak ditanya ya. Astagfirullahaladzim, itu gembel lu Mandalika. Astagfirullahaladzim. Aduh, gue malah ketawa lagi. Astagfirullah. Itu ngaco banget itu masa-masa Mandalika. Kok gue yakin sih ya udah takdir Allah ya, nggak bisa nonton MotoGP. Mungkin di surga bisa nonton MotoGP ya. Valentino Rossi ada di surga nggak? Serius, Bu? Mana gue tahu. Ya Allah, ngaco banget. Itu kacau banget, Bu. Mandalika lu, orang-orang seneng banget ya sama Mandalika gue. Hancur banget hidup gue di masa-masa itu. Ingat banget gue tuh. Gue hindari banget tau gak nonton MotoGP sampai hari ini. Gak ada satu race pun yang gue tonton pasca bapak gue. Dan belum tertarik nonton juga kan? Gak siap gue, gak sanggup. Sampai hari ini gue gak mau. Sampai hari ini. Mungkin ini kali ya hikmah kenapa gue dikasih 7 bulan doang sama Kang Irfan. Karena kenangannya jadi gak banyak. Coba lu bayangin kalau gila ya. Mak lu gimana survive-nya, coy? I don't know. She's old. Mungkin waktu itu kalau mak gue juga masih ada adik gue kan yang harus dibiayai. Jadi ya masih harus hidup ya. Masih nggak bisa lama-lama di goa. Masih SD. Wow. Masih SD dan mau SMP mau. SMP di sekolah itu gue, sekolah mahal itu. Jadi, mantep banget gak sih si ibu janda ini anaknya beasiswa. Masya Allah, barakallah. Adik gue mantep banget. Gue nyangka. Adik gue mantep banget. Masya Allah. Astaga, MotoGP. Terus obat gue ada tapi, Bu. Apa? Maaf ya kita boykot. Gue tahu kita boykot, tapi gue nontonnya yang bajakan deh. Gue nonton The Lion King kan, that's also our thing. Begitu, iya gue tahu sholat, zikir, it makes us feel better. Aku terus melakukan itu, tidak hanya untukku, untuk almarhum juga. Ya kan doa anak mas hingga akhir masa ya, hingga aku meninggal juga aku akan masih bisa selalu mendoakan dan segala kebaikanku ya karena mereka juga kan. Segala hal yang baik dari kita tuh karena orang tua juga ya Bu ya. Jariahnya akan terus sampai ke almarhum. Amin ya Allah, semoga. Amin. Tapi tuh ada gue film, jadi gue tuh, kok jadi gue sih? Gak ada stop. Gak lanjut. Gak Aci. Nonton Aci. The Lion King ya. The Lion King. Helvenya. Helvenya 2 kali gue sebut di podcast yang berbeda. Lanjut. Sorry, lanjut. Nanti dimarahin. Kamu keluar sambil
berebes gitu loh Ambu. Allahu Akbar. Ya itulah, itu tuh obat gue. That's Karena? also our thing. Iya itu our thing. Dulu nonton film keluarga gue tuh punya tradition. Dulu waktu masih kecil, ingat gak lo yang nyewa kaset film tuh kita member sebuah toko kaset. Jadi lu malah rental. jadi sama-sama nonton nih. Dari Sama-sama. Bukan, maksud gue dari balita lah ya, TK. Lion King kan nonton Ting ya. Iya. Ini juga kan Mandalika nonton Ting. Mandalika MotoGP. Tapi dua hal yang berbeda. Iya, tapi yang satu jadi obat, yang satu jadi trigger. Penyakit. Iya. Wow. Bener banget. Mind Mungkin blowing. karena kalau MotoGP itu ada mimpi-mimpi yang Iya, diharapkan ya. Kayak nanti kita nonton bareng, I nanti see. dinantikan gitu loh, tiap Iya, pekan iya. bakal nonton gitu. Iya. Diobrolin. Sedangkan kan kalau The Lion King tuh growing Kenangan, up, ketika iya, kenangan iya. ketika gue kecil ya, diperkenalkan film pertama kali ya The Lion King. Yang ngebuat gue belajar bahasa Inggris juga ya The Lion King. Tapi gue doakan semoga lo insya Allah secepatnya sembuh soal MotoGP ini. Gak penting juga sih, udahlah, udah berlalu. Cobain aja dulu, ngetes diri. Udah gak kenal gue racernya. Udah gak kenal. Gak kenal gue ridernya, udah gak kenal udah, nanti di surga insya Allah ada Iya, bener. Valentino Rossi ya. Iya. Kan kita boleh minta siapa, minta apa aja kan di surga. Gue tuh punya pertanyaan, kan aku cinta sama Frank Lampard. Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau aku menjadi perempuan yang soleha gitu, yang baik budi pekertinya gitu, insya Allah hingga wafat, terus aku masuk surga. Nanti ketika aku masuk surga, aku boleh minta Ada Frank Lampard gak? Ya Allah, pertanyaan lu. Mungkin bisa kali ya cloningannya. Kalau misalnya Frank Lampard masuk Islam, who knows, atau jadi dapat hidayah masuk Islam di surga, ya Gue udah. nanya sama siapa coba? Siapa? Sama Teh Imun. Terus Imun jawab apa coba? Apa? Ya ketawa-ketawa kan, terus astagfirullah istighfar gitu. Tapi dia bilang kayak gini, ya yang Teteh tahu mah ketika di surga mah tidak ada perasaan yang uncomfortable. Dia Iya bilang sih. kayak gitu. Jadi ya udah, Teteh cuma jawab itu. Iya sih, Jadi berarti apa aja bebas bisa ya. aja, Terserah Allah mau bentukannya cloningan kek, mau bentuk kayak real kek, terserah Allah ya. Terserah Allah kan, ya Allah membuat gue ngerasa, oh ini the real Frank Lampard in Iya. front of me. Emang gue berjodoh. Frank Lampard. Udah tua dia sekarang, udah happy juga dengan keluarga, jadi nggak mungkin berjodoh sama gue rasanya di dunia ini. Dia never know kan, di akhirat nanti. Masih aja Boleh nih kan? anak. masih Bu. Jadi udah lah MotoGP, udah lah, gue nggak sampai hari ini nggak akan bisa, sejauh ini nggak akan sanggup. Nggak akan, ngeliat banner Mandalika aja gue cerambai. Sampai sekarang. Iya, kayak ada yang ngengat gitu loh Bu, kayak teng gitu. Wah, padahal- Gak lihat gitu. Oh, ini juga kali Nap, hikmah gue 7 bulan berarti Nap. Kayak waktu yang gue alami tanpanya sekarang itu udah 5-6 kali lipat dibanding waktu yang gue alami bersamanya. Jadi kayak kebayang gak lo? Kalau lu kan seumur hidup katakanlah 22 tahun, 27 tahun sama bokap. 21 tahun. 21, sorry. No, Baru 19 gue umur gue, bapak gue meninggal. wow, so young. Kita tingkat 1. Wow. Tingkat 1 kita 19 kan? Ya, sekarang belum 19 tahun setelah Belum, kepergiannya kan? masih 2013 Iya. 11 tahun. Itu kali ya hikmah. Masih 11 tahun. Gue dikasih bentaran doang, kayak bercanda banget, cut gitu 7 bulan. Kalau lama soalnya berat no, lihat lu. Tahu mungkin kita doang kali yang, gue doang kali yang Enggak lah, enggak ya, emang berat ya? manusiawi coy. It is heavy. But life must go on. Kita terus membawa grieving itu hingga akhir kita juga berpulang. Ya. Kita berdamai sih dengan itu. Berdamai. Hopefully berdamai kan. Jadi ya udah. Berdamai soal takdirnya mah iya. Iya. Udah alhamdulillah emang ya udah terbaik emang. Iya, soal trigger-triggernya pun aku ngerasa makin kesini makin baik kok, alhamdulillah. Mungkin karena itu tadi beda sama Nabila yang banyak banget Ini menjalani. Bu, yang tadi yang anyway yang soal raja tadi. Heeh. Soal raja tadi. Nah, gue udah beberapa menemukan Nah hal-hal kan, kayak gitu. alhamdulillah. Oh, jadi memang kalau bapak gue bapak gue diambil saat itu ternyata karena ABCDE-nya supaya gue begini. Itu tuh ada. Itu gue sudah ada menemukan titik-titik Proses itu. mendewasanya Iya, gitu ya. itu sudah gue Proses proses mengambil yang hikmah. raja menemukan hikmah bahwa oh dia nggak jadi Mati karena nggak ada kelingking. Gak ada kelingking. Nah gue ada sudah ada
titik-titik itu sudah gue temukan. Rasanya adik gue, abang gue, mungkin juga umi gue sih udah juga pasti. Alhamdulillah. Kita kayaknya sudah menemukan masing-masing kenapa beliau Allah putuskan Memang harus berpulang begini. harus saat itu, di usia gue segitu, di usia adik gue segitu, di saat kondisi ekonomi seperti itu. Ternyata di tahun-tahun selanjutnya akan ada ini, akan ada ini, akan ada ini. Karena udah 11 tahun juga kan. Gue sudah menemukan, tapi tetap aja kayak ketika orang ngezolimi gue gitu. Iya, lu tetap. udah digebokin kali Tetap sama kita tuh gue jadi gitu. pribadi yang baru gitu loh, Nap. Ya nggak sih? Karena jadi punya luka dan mencoba berdamai dengan luka ini kan. Hidup bareng sama luka ini gitu. Ya udah bismillah aja gitu. Yes. Bismillah, jalanin aja. Allah tahu yang terbaik buat kita kan. Ya Pasti. udah, gimana lagi? Nggak bisa ngapa-ngapain soalnya, cuy. Jadi cuma bisa ya udah bismillah. Bismillah ya Udah Allah. jalanin bismillah. So, Semoga abis ini takdir-takdir baik buat lo, Nap. amin ya Allah. Buat lo dan keluarga lo. Amin. Amin, Allahumma amin. Amin. Lo pernah ini gak sih, Bu, sebelum kita menutup ini, pernah bukan diskriminasi, apa ya bahasanya? Karena gue janda. Bukan. Enggak lah, lo janda tapi se-cool ini. Enggak, bukan. Kayak diremehkan. Sama siapa? Ya entah sama siapa, gue Soal nggak tahu. apa? Soal ini Allah gitu doang gitu misalnya. Allah Enggak semua sih. orang, Allah janda juga banyak, yang ditinggal mati juga banyak. Atau lo pernah nggak ngerasa kayak gitu? Jadi lo menipu diri lo sendiri. Iya, kalau itu iya. Awal-awal itu iya, kayak ya udahlah. Banyak kok yang lebih ini dari gue. Enggak, itu Nah, enggak ngebantu tuh. sih proses Itu kayak nggak gitu. ngebantu kan ya? Enggak gimana ya? Ngebandingin duka sama duka orang lain tuh enggak ngebantu beneran deh. Enggak usah. Kayak udah, lo punya jalan lo, mereka punya jalan mereka gitu. Nikmat-nikmat yang kita lihat di etalase juga tuh cuma di etalase kok gitu kan. Kayak ya udah gitu. Gitulah. Enggak buat dibanding-bandingin. Lu mending lah gua. Enggak sih, kalau apa tadi ngeremehin gitu ya, ngeremehin cobaan kayaknya enggak. Soalnya orang-orang pada tahu lah itu miserable enggak sih itu. It's a huge thing lah. Iyalah. Jadi kalau nguat-nguatin yang toxic positivisme, yang gue ngerasa itu toxic ya, padahal itu orang emang pure baik aja gitu, pengen. Cuma at the moment hati gue terlalu kotor untuk nganggap itu tuh sebagai nasihat, Nggak kotor sebagai lah, ya sedang lagi nggak patah waras aja. lah. Iya, jadi kayak kalau orang, kamu perempuan yang kuat, cobaan kamu gini, kamu perempuan pilihan, gue nggak mau dipilih. Lu aja yang dipilih. Sebel gitulah, kayak namanya orang lagi nggak ini ya, Iya, marah lah gue kalau chosen one. disuruh sabar. Kayak gimana caranya? Kasih tahu gue caranya, sabarnya gimana? Gitulah. Oh my god. Bullshit banget lah kalau orang bilang gak usah jangan nangis ya, jangan sedih ya. Ya sedih lah. Gimana sih? Manusia kita nih, coy. Sedih banget. Gitu dah. Udah yuk. But I'm proud of you, okay? Thank you. I'm so proud of you, beyond proud of you. And I'm super glad gue pernah ketemu sama Irfan. So glad. Kayaknya lu satu-satunya deh, Nap. Coba gue Ya ingat-ingat. emang karena kita COVID, gue terconnected tuh- soal Chelsea kan. Iya, sama COVID. Iya, lo nyamperin ke Jatinangor. Semiris itu ya, cuy. COVID tuh kayak hadir khusus untuk Dian. Gue dapet proposalnya aja pertama kali pas udah COVID. Musim COVID. Terus belum ya, itu Februari. Udah, iya itu tuh awal COVID. Oh ya udah ya. Ta'arufnya tanya jawabnya via Zoom. Nazornya kita ketemuannya, beliau ke rumah saya ke rumah dia tuh yang itu loh, yang orang lagi pada panik yang ini nih, yang sampai ada pos kontrol di tol-tol itu. Yeah. Nah itu. Terus Oke, mama. nikahnya COVID kan. Mama banget ya, ambu-ambu. Nikahnya COVID, caranya COVID, kagak ngundang-ngundang. Jadi gue tuh di undangannya tidak bisa mengundang. Gitu, gimana ngundang tapi kagak ngundang. Ya gitu dah. Jadi teman-teman gak ada yang datang. Iya, adalah beberapa, Ada adalah teman kan? yang orang-orang situ gitu, deket yang teman SMA. Kayak itu Tingquest Cumi, Rizka, Renta, Dikur, terus Mutia, teman humas, kayak gitu-gitu lah, orang-orang yang sekitar situ lah. Gitu. Dipisah juga karena COVID. Aduh. Gak dipisah karena Allah, nggak ada.
Covid tuh wasilah doa. Makan Covid tuh datang cuma buat gue ya. Spesial banget. Untuk pendewasaan lo ya Bu ya. Masya Allah. Melahirkan pas Covid. Enggak kan, itu udah masih Covid kan? Masih Covid. Iya, cuma udah gak se-ekstrim Zaman dulu lah. PPKM gak sih? Gak tahu ya, Mei 2021. Iya. Zaman Masih ya, PPKM masih. kayaknya. Iya. Oh, itu mau Delta ya? Delta kan Juli ya? Iya. Ah iya benar. Iyalah. Emang Covid Kayak spesial case banget. Masya Allah, Ambu. jangan datang lagi Covid. Ya, Jangan datang lagi pandemi. Jangan. Jangan. Please. Nauzubillah. Janganlah. Sudah ya, bismillah, semoga kita diuji dengan Kenikmatan saja. Ya Allah, uji kami dengan nikmat. Nantangin ya. Jangan. Bu, joke aside, gimana lo melihat diri lo yang hari ini? Alhamdulillah masih bisa hidup. Alhamdulillah. Apa hikmah terbesar yang lo rasa, ya Allah terima kasih berat nih. untuk semua step yang lo jalani hingga hari ini lo bisa di posisi Kalau ini? sekarang ya gue jadinya merasa bersalah, bukan terima kasih, kayak ya Allah tolong maafin aku. Kayak udah melalui fase-fase itu tuh aku banyak melakukan hal-hal yang, tolong teman-teman doain aku juga ya, kayak banyak melakukan hal-hal yang, ngerti gak sih lo, kayak gue tuh dulu sempet ada fase ini kayak bongkar aib, kayak fase malas sholat, kayak ngapain gitu. Ya, robot aja ngerjainnya gitu. Nggak, malas bahkan, kayak dulu kan kita misalnya ada sholat tambahan, kayak ada zikir-zikir tambahan, itu kayak males ngapain gitu. Ntar jadi orang soleh, ntar kalau soleh di ujiannya berat, mendingan gue jadi yang sosok aja gitu. Ngerti kan? Gue jadi agak-agak gitulah, jadi agak-agak males ngikutin aturan gitu, kayak di fase-fase gitu tuh kayak udahlah bandel aja, gue marah ini sama Allah, kayak orang pundung pengen menunjukkan kepundungannya gitu, ngerti kan? Malah jadinya sekarang maaf ya Allah, ampun gitu. Tolong jangan di ini ya gitulah, Nap. Terima kasih ya Allah, tolong aku ya Allah gitu. Ya gitulah. Yeay. Lu gimana, Nap? Kok suka banget sih dari tadi Mbak nanya? Lu Nggak ada gue. sekarang, Gue tapi lu ini enggak pas fase marah sama lo tuh ada malas sholat gitu enggak? ada lah. Oh tetep Ada ya. yang itu loh Bu. Aduh, ini memang sering banget sih kejadian sama gue. Yang gini loh, ketika lo bangun tidur, ini udah subuh nih, lo malas banget buat subuh, nggak mau buat subuh, seluruh badan lo rasanya menolak untuk bangkit, untuk ngambil wudhu, ke toilet tuh enggak gitu. Kayak ngapain sholat gitu ya? Ngapain ya, nggak mau gitu. Udah gue termenung aja gitu, nggak ngapa-ngapain, masih di kasur. Bangun, udah bangun, alarm udah mati, udah bangun. Jam udah biologis sadar. juga masih aktif tuh, jam segitu bangun. Iya, udah semuanya udah siap untuk sholat, tapi nggak mau gue lakuin itu. Tiba-tiba semburat cahaya sudah muncul, udah fajar sudah terbit gitu kan, panik kan, astagfirullah. Terus gue ke toilet, gue dapet. Alhamdulillah. Gitu. Allah selamatkan. Iya, sering banget kejadian kayak gitu. Itu gue ngerasa ya Allah, Allahnya baik banget ya gitu. ya Allah, maaf ya Allah, maaf. Itu sering, itu beberapa kali terjadi. Nah, ada tuh fase-fase ketika sangat menyalahkan Allah gitu, mempertanyakan takdir. Sangat mempertanyakan takdir. Kejadian itu pernah terjadi. Pertama kali kejadian seperti itu terjadi itu di fase gue sedang mempertanyakan takdir Allah. Pasca bokap meninggal. Itu kemudian itu terjadi. Gue inget banget itu. Gila, gue merasa berdosa. Astagfirullahaladzim. Setelah itu mah ya ini yang emang telat bangun aja. Terus tiba-tiba hai, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi itu benar-benar gue nggak ngapa-ngapain. Udah bangun, masih gelap. Emang udah azan, sholat nih subuh. Tapi gue nggak ngapa-ngapain. Nggak mau gue gerak, nggak mau gue bangkit dari kasur. Iya benar. Ngapain? Dipikir-pikir kan kita bisa sholat itu juga nikmat ya, karena Allah masih ngasih kita nikmat buat ngerjain ibadah ya. Kita rawatib, kita al-masul, kita tahajud, kita duha, itu kan karena nikmat Allah aja gitu ya. Kita baca Quran, kayak pas kita kehilangan itu, ya elah, jadi kita yang rugi sebenarnya. Kita yang marah, kita yang rugi gitu. Kayak gimana ya, serba ya udah gitulah. Ada nggak lo fase kayak alhamdulillah malah jadi alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah gitu, ada nggak? Ya hai tadi. Nah tadi itu ya benar. Setelah kematian. Kayak tadi gue ngerasa disayang banget sama Allah. Ngerasa udahlah, aku yang paling tahu dan nurut aja, kenapa sih gitu. Kalau alhamdulillah nggak mungkin sih, tapi ini agak jahat. Alhamdulillah bapak gue udah nggak ada. Ya itu tadi Bu, yang gue bilang, yang si jari kelingking itu. Oh ya itu lo udah nemu, Itu tapi lo udah, tuh nggak sepil apa bentuknya, nggak usah lah ya, nggak usah. nggak Itu perjalanan pribadi aja ya. Perjalanan gue lah.
Iya, gue iya, dan benar, keluarga. benar. Ada momennya, Iya. aduh gimana ya? Udah nggak usah. Ini deh ini. Tapi sekarang udah nggak ini juga gitu. I wasn't that close with my family, keluarga dari bapak. Bokap. Itu nggak terlalu dekat. Tapi ya pasca bokap nggak ada tuh, tiba-tiba berkelindan kembali gitu. Silaturahminya ke jalan Iya, lagi gitu ya. Iya kayak gitu. Alhamdulillah. Itu yang ya gitu. Tapi ada lagi yang lebih Lebih wah besar lagi, dari lebih itu, besar cuma dari itu. Cuma itu nggak tuh buat salah diceritain satunya. gitu ya. I see. Kayak gitu. Ya gitulah. Udahlah. So, alhamdulillah, terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih Nap sudah bertahan sampai hari ini. Kamu juga. Terima kasih. Lo udah jadi teladan buat kita semua. Amin ya Allah. Nah itu yang kadang bikin berat. Kayak orang tuh nganggepnya gitu kan. Kayak ini orang nggak. Padahal tuh orang nggak tahu apa yang ada di balik layar. Maka tolong doakan Allah mengampuni aku, Allah memaafkan aku. Like seriously. Gini loh Bu, gini. Kita tahu kejadian lo itu, takdir lo itu begitu dahsyatnya. Ya, iya sih. Begitu. Kaget ya, orang tuh Iya, semua kaget, nggak ada yang sangat kaget. gitu. Kita sangat joyful banget ketika tahu lo nikah. I was one of that. Thank you. Banget, happy banget. Gue masih inget kita, inget gak lo bikin video Nora itu yang di depan kopi kopa? Oh iya benar. Itu Nora banget, lo habis nikah kan, lo sama friend gue kenal, terus kita bikin video Nora itu. Dan gue lagi pakai cincin lucu-lucu, cincin serigala, ingat gak lo? Enggak, gue itu part itu Kita gue udah nggak ingat. nikah gitu. Terus gue lo baca emang gembel banget. Ini lagi dan lagi, dia baru nikah udah sombong. Itu baru berapa hari doang. Karena itu kali ya, Allah ambil nikmat gue. Astagfirullah. Bisa jadi. Jadi pernikahan lo Malah tuh, ngecengin gue. pernikahan lo tuh membawa kebahagiaan buat teman-teman lo. Amin, ya Allah. At least me. At least gue, because I know you deserve it. Amin. I know you deserve that happiness, that kind of happiness. Ngerti nggak lo? Gue tuh seneng banget, because I know you deserve it, Bu. All that happiness that happened back then, gue ngerasa lo layak gitu. Jadi di fase itu lo layak, selanjutnya berarti juga karena lo layak kan. Iya. Nah, semajor itu yang terjadi di hidup lo, dan lo bisa bertahan. Ya mau gimana lagi? Gue mau ngomong something nice loh. Lo masih tetap berpegang teguh pada keimanan ini tuh. Ya, alhamdulillah, pertolongan Allah. Makanya itu yang gue bilang kan. Alhamdulillah tuh gue sebelumnya udah ngaji gitu-gitu kan. Udah. Jadi keluar gimana ya, Nap? Alhamdulillah lah gitu. Jadi It's enggak like you have all the reason untuk jadi orang jahat gitu loh. Iya sih, gue juga pengen. Cuma gimana ya, kayak kita udah hidup dengan nilai dan norma itu selama ini. Terus selama beberapa tahun terakhir juga rutin ngaji. Jadi ada rasa malu gitu ya. Kalau kita misalnya katakanlah sakit hati sama Allah buka jilbab misalnya gitu ya. Ada rasa malu lah ke Allah kayak gitu. Terus kayak emangnya lo gak yakin sama rencana Allah gitu kan. Kayak ya udahlah, bismillah, udah jalanin aja. Emang ini masih ngomongnya gampang, easier said than done. Waktu dijalanin mah ampun, sehari Ya rasa Allah, seabad ya Allah, kan. Ya Allah, tolong ya Allah gitu. Begini amat ya Allah gitu. Jadi udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditemenin banyak orang-orang baik juga kan, kayak lo. Koni, Teh Karin, Teh Imun, anak-anak lebih soleha temannya. itu kan. Itu kan iya. Ya gitulah. Ya kalau kalian lihat ujian, kok mereka hidupnya enak banget soalnya tapi nggak You ada. never know. Kita nggak tahu. Itu ada hasad sih. Gue dulu tuh ngerasa, lo tau kan kisah yang orang masuk surga karena dia nggak punya hasad. Iya. Dulu tuh gue ngerasa itu gampang, Nap. Lah gampang ya masuk surga. Soalnya gue pas muda kagak ada hasad-hasad. Ngeliat orang lain happy kaya itu Ikut happy. seneng gitu kayak alhamdulillah. Tapi setelah kematian tuh malah jadi, lah kok orang bisa gitu, gue kok dikasih takdirnya yang begini ya gitu kan. Kayak jadi ada hasad gitu. Jadi pantesan orang yang itu jadi ahli surga. Hasad tuh Ternyata sulit, ternyata ya. nggak hasad tuh susah loh gitu. Jadi tahu gitu deh. Dah. Masya Allah, terima kasih ya Bu. Anytime. Mungkin dari lo terakhir untuk teman-teman yang mungkin mengalami kedukaan serupa seperti lo, apa pesan lo? Aduh, Masya Allah. Lu aja lah. Enggak lah, lo lebih Aduh, expert. kalau lagi berduka tuh emang kadang apa-apa nggak masuk ya. Cuma bismillah, kita berpegang kepada sumber kekuatan ya, Allah kan. Semarah-marahnya sama Allah juga tetap berpegang. Jadi pegangan sambil marah, ngerti gak lo? Nggak apa-apa tetap, tapi jangan terlalu jauh gitu. Kalau mau bandel juga, kalau mau protes, menunjukkan protes tuh kan kadang kita suka agak-agak gue mau nakal lah biar gimana gitu kan.
jangan usahain enggak gitu, tetap berpegang sama Allah, udah bismillah jalanin, insya Allah Allah akan ngasih banyak hal indah setelah ini, amin. Kita husnuzon kayak gitu kan, husnuzon tuh kan sampai kita meninggal ya, sampai mau dicabut nyawa kita tuh kita harus husnuzon sama Allah. Itu setan lagi berlomba-lomba bikin kita seuzon kan, bikin kita mikir yang enggak tentang Allah. Di situ perang sesungguhnya tuh nanti tuh ketika sakaratul maut itu. Nah dari sekarang kita latihan guys, husnuzon sama Allah, bismillah. Itu dah. Makasih ya Bu. Sama-sama. Next Nap. kesini kita ngobrolin soal Kais. Kenapa nggak pernah bawa Kais kesini? Harus bawa Kais kesini ya. Teman-teman harus tahu kalau Ambu tuh punya anak yang super smart and cute and everything. Terima kasih Bu. I love you so much. I adore you so much. I adore you. Gue gila tau kalau lo ngomong I gini adore ya. what's in your head. Because you're so goddamn smart and cute and everything. And very demure. Very demure. Very smart. Ya Allah. Very cute sih. Insyaallah kita balik lagi nanti di podcast selanjutnya. Nabila pamit. Terima kasih ya Bu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tetap terpejamku ingat harummu, tak mau terjaga.